Tuhan pernah menjadi manusia, mana ada Tuhan pernah menjadi mantan manusia, itu nggak ada itu. Rata-rata orang yang berakal sehat terima Yesus, Pak. Iya, terima Yesus sebagai utusan Tuhan. Enggak sebagai Itu Tuhan sudah dan Juru satu Selamat paket. yang hidup. Itu sudah satu paket. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di luar daripada itu tempatnya di neraka. Itu menurut Anda, tapi Anda tidak membaca di perjanjian Torah bahwa Di hanya perjanjian bangsa Torah Yahudi lah mana? yang mendapat kenabian, itu tidak ada bangsa lain. Anda sudah melanggar Torah. Loh, Torah itu untuk siapa, Pak? Torah itu untuk Bani Israel. Nah, disinilah kesesatannya. Kitabnya orang diakui sebagai kitabnya. Memang ada kitabnya Bani Israel itu untuk Kristen. Di mana dalilnya? Yesus aja datang, aku hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, Kristen di situ sebagai apa? Ketika Yesus datang sebagai Bani Israel, Bapak Bani apa? Yesus itu Bani Israel, Pak. Orang Yahudi. Terus Bapak Bani apa? Loh, saya goyimnya. Loh, memang ada ucapan Yesus saya diutus untuk goyim? Gak ada lah. Baca itu Matius 28. Nah, kalau tidak ada, makanya jangan kepedean. Jangan cerocos terus. Baca itu Matius 28 ayat 19. Baca tuh. Iya, Matius 28 ayat 19. Itu disuruh injili siapa? Bangsa muridnya. Emang muridnya ada bangsa Indonesia, Pak? Gini bunyinya, menginjili semua bangsa, semua bangsa muridku, jadikanlah mereka. Nah, semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu apa saja? Semua bangsa apa pula kau? Semua bangsa muridku. Nah, yang mana dimaksud muridnya Yesus? Kalian itu bukan muridnya, kalian itu adalah orang yang menghambakan diri kepada Yesus. Bedakan murid dengan hamba. Beda kalau saya mengatakan jadikanlah muridku dengan mengatakan jadikanlah hambaku. Coba antara murid dengan hamba aja kalian nggak bisa bedakan gitu loh. Demian dengar dulu. Murid, apakah murid itu sama dengan hamba? Lukman, coba kamu dulu kamar mandi, laupan dulu. Kamu ini lagi mabuk, Demian stop. Oke? Stop. Bubar. Silakan Demian, dilanjut Demian. Iya, jadi apa cabut baik lagi. Emang ada Bani Indonesia apa? Pakai jangan. Nice. Jadi gini tuh. Nice. Sudah puas budak? Iya, Yesus hanya minta muridnya untuk dibaptis, bukan goyim yang dibaptis. Semua bangsa, jadikanlah semua bangsa itu kan di luar bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pak Zuma, Anda lulus enggak? Dengar. Yang mana bangsa murid Yesus itu yang mana aja? Pak Zuma, cobalah berbahasa Indonesia yang baik. Jadikanlah semua bangsa muridku itu artinya apa? Tuh. Bangsa muridnya itu hanya ada 12 suku bangsa loh. Nggak ada Indonesia, nggak ada Batak di situ. Bisa berbahasa Indonesia, nggak Pak Zuma? Ayo. Bisa berbahasa Indonesia. Anda kembali ke perjanjian lama lagi itu. Coba dengarkan. Kalian meminta saya untuk memahami bahasa Indonesia dengan baik. Saya balik tanya, apakah murid itu sama dengan hamba? Cuma kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kamu coba artikan pertanyaan di perjanjian hamba. Tapi jawabanmu di perjanjian lama mana bisa? Gantian. Tolong gantian Pak. Hamba dengan murid yang itu tidak sama berkepentingan mohon untuk diam. Ayo, sama nggak hamba dengan murid? Hamba beda. Yang hamba itu turunan Ismail, ya jelas. Oh, jadi Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Kok kata menyembah di situ? Zuma harus bisa. Ayo belajar bahasa Indonesia. Benar. Dalam terjemahan Indonesia. Siapa lagi yang Anda ingin majukan? Silakan. Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia itu ada kesulitan. Terjemahan
Yunaninya itu adalah proskuneo. Bapak harus ngerti ya. Proskuneo itu bukan menyembah sebagai manusia seperti layaknya Anda atau Abdul, ya. Paham itu? Oh gitu. Jadi Yesus mempraktekkan berdoa, sujud dan seterusnya kepada Allah itu Anda nggak bisa artikan itu sebagai menyembah gitu. Jadi Yesus itu murid Allah gitu ya. Mengajak murid-muridnya bagaimana menyembah Bapa. Dia melakukan kondisi yang intim dengan Bapaknya, tapi bukan menyembah. Terus bahasa Yunani. Terus Yesus memberikan contoh seperti apa? Dengar Yesus dulu, itu sebagai manusia, terus Pak Zuma. Jangan dirocos sebagai manusia. Yesus mencontohkan apa biasa. Dengar dulu Pak Zuma. Dengar dulu. Yesus melakukan kesulitan bahasa Indonesia ketika menerjemahkan proskuneo itu nggak usah asumsi Anda nggak usah nanya saya. Saya tanya Yesus ketika dia datang Pak Zuma, Anda belajar bahasa Indonesia itu mencontohkan apa? Tidak bisa membedakan Bani Israel. Pak Zuma belajar dulu bahasa Indonesia ya. Tidak bisa membedakan frasa. Antara murid dengan antromorfisme. Cuma artinya itu Yesus saat itu tuh antromorfisme. Paham? Yesus datang mencontohkan dan mempraktekkan teori yang dia ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Sekarang kalian itu mencontohkan, praktekkan itu dari mana contohnya kalian itu nyembah Yesus? Loh, dari Yesus sendiri. Kapan Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Teorinya di mana disampaikan? Ada kok. Cara menyembah Allah yang benar itu begini, kata Yesus. Bagaimana? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kami. Ya, gimana dia muridnya diperintahkan menyembah manusia gitu. Pak Zuma, justru tadi yang Anda tanya itu ketika Yesus menyembah Bapa itu dia lagi mencontohkan kepada manusia. Jadi bahasa yang dipakai adalah berarti menyembahnya hanya kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Pak Zuma, betul. Tapi bahasa yang digunakan adalah proskuneo. Bedakan ya, ada beberapa kata-katanya. Kemudian justru yang nggak bisa menyembah itu Anda menyembah yang tidak kamu kenal. Coba syahadat kamu, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kamu nggak punya Tuhan, hanya Allah gitu. Ya memang hanya Allah. Yesus gimana? Hidup kekal itu adalah engkau dikenal oleh mereka. Jadi kamu nggak pernah bisa menyembah Tuhan karena Tuhan. Gantian Pak Mel gantian. Bantah aja kitabmu sendiri. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus itu siapa? Jawab. Saya yang jawab. Silakan aja jawab Alef. Yang disembah Yesus satu-satunya Allah yang benar yaitu Yod He Pahe El Eloah. Yod He Pahe itu bukan Yesus kan? Ya bukan Yesus kemanusiaan. Nah, maka dari itu kalian yang menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Yesus mengajarkan hanya menyembah Yod He Pahe saja. Benar Pak Juman, dengarkan dulu saya jelaskan. Yang kami sembah Yesus itu bukan kemanusiaannya, tapi keilahiannya, firman yang menjadi manusia. Karena justru di situ sesatnya Anda mengatakan Yesus punya keilahian. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya punya keilahian. Itu ilmu dari mana pula itu yang Anda ajarkan? Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah engkau dan mengenal Yesus sebagai utusan. Coba, harus mengenal Yesus itu sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan malah Yesus punya keilahian, punya sisi kemanusiaan. Itu ajaran pagan itu. Tuhan kok punya sisi kemanusiaan. Dulu. Pada saat Petrus bertanya, sudah sekian lama Anda bersama-sama dengan saya, tapi Anda tidak mengenal Allah yang ada di tengah-tengah Anda. Itu ada firman-Nya itu. Memang Yesus sudah mengajarkan Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat, mendengar suaranya pun tidak bisa. Saya sudah katakan kepadamu, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku sudah ajarkan kepadamu, Bapa itu tidak bisa dilihat, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Kamu masih juga tanya kepada saya, tunjukkan Bapa itu kepada saya. Begitu bodohnya kau Ananias dan Kristen-Kristen yang lain.
Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak mengatakan dengan pertanyaan kepada Ananias itu membuktikan Yesus adalah Tuhan, otak Bapak itu taruh mana gitu loh. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh malah Bapak mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Ini akal di mana ditaruh? Yesus mempraktekkan menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, sujud kepada Allah, mengikuti perintah Allah dengan bersunat, dengan berpuasa. Datang Bapak menjajakan justru Yesus itulah Tuhan. Dalam sisi kemanusiaannya, ada sisi ketuhanannya. Apa bedanya dengan Brahma? Apa bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Wisnu, Horus, Zeus, dan seterusnya? Apa bedanya? Sementara Yesus datang, dia hanya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Makanya kalau Bapak menjajakan konsep ini, Bapak akan kesusahan. Hanya orang yang tidak menggunakan akal yang Bapak bisa ajarkan ajaran konsep gereja seperti itu. Dengerin. Sudah. Baik. Jadi dengerin dulu. Diam dulu. Ya. Gantian saya sederhanakan ya. Sederhanakan kalimatnya, Pak. Maaf, saya jadi moderator nih. Ya, saya sederhanakan, Pak. Jadi kalau ada sampel contoh dari Yesus dalam rangka mengabdikan diri kepada Tuhannya, dia bersunat, dia menghadap ke arah suatu mizhab, ya kan? Dia juga mencuci basuh kakinya segala macam. Itu kan pengabdian Yesus kepada Tuhan, Pak. Sederhana ya kalimatnya, gitu kan. Nah, sebagaimana pertanyaan Pak Juma itu adalah perlu Bapak jawab, bagaimana Bapak mengabdikan kepada Yesus. Sudah, kan gitu. Dan itu pasti kontradiksi. Kenapa Yesus menyembah kepada Tuhannya Yesus, sementara Bapak menyembah kepada Yesus itu sendiri, kan jadinya repot. Tidak kontradiksi. Ada hal yang dihilang jadinya kan. Betul nggak kalimat saya, Pak Alex? Silakan diluruskan. Menerima akal sehat kita, mengosongkan diri kita, mencerna dengan benar. Memang darah daging Maria yang kami sembah di dalam Yesus itu keilahiannya, karena dia adalah firman yang hidup. Itu Pak, yang kami sembah itu firman yang hidup, itu firman yang langsung dari Allah, perkataan Allah. Itu yang hidup. Bagaimana cara menyembahnya, Pak? Bagaimana cara menyembahnya? Gimana? Anda nggak bisa. Jadi yang kami sembah bukan Yesus darah daging Maria. Yang kami sembah, Yesus adalah firman yang hidup itu, yang firman dari Allah yang menjadi manusia itu. Darah dagingnya tidak kami sembah, tapi keilahiannya yang kami sembah. Paham? Sekarang gini, Pak. Iya. Ketika Bapak... Sebentar, Pak Juma. Ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah firman yang hidup, itu Bapak dulu harus paham. Firman itu apa gitu loh. Firman itu apa? Silakan. Tadi Anda nggak ngerti juga. Loh, Anda mengatakan Yesus itu firman yang hidup, sementara firman itu adalah perkataan Tuhan. Lah, perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu kan perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang Anda hidup itu atas kehendak siapa? Saya bukan kehendak Bapak, oke, tapi terjadinya oleh hubungan. Dengar dulu. Saya jelaskan. Saya dan Yesus tidak sama. Bentar dulu, nyerocos saja ini. Gimana Anda makanya jawab, saya tidak butuh Anda berasumsi. Saya tanya, Anda hidup itu atas kehendak siapa? Tapi ini ada Anda hidup atas kehendak siapa? Saja kalau nanya gimana Anda jadi ada. Anda tidak akan bisa lolos mengajarkan ajaran pagan di hadapan saya, Pak. Cuma sekarang saya tanya, Anda hidup itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan kan? Berarti Anda juga adalah firman yang hidup, bukan hanya Yesus yang firman yang hidup, bukan. Beda, tidak. Anda juga adalah firman yang hidup. Hubungan senggama antara sperma dan bukan Banjur. Nggak bisa. Hanya karena Yesus lahir tanpa senggama, lantas Anda mengatakan itulah firman menjadi manusia, tidak bisa seperti itu. Inilah susah. Adam juga tidak ada senggama, dia hidup dan dia berasal dari kehendak. Susah kalau dan firman itu adalah kehendak. Berarti Adam itu adalah kehendak yang hidup atau firman yang hidup. Hawa juga tidak berasal dari senggama, dia hidup, berarti Hawa itu adalah firman yang hidup. Jadi firman yang hidup kemudian menyebabkan Yesus Anda tuhankan, itu tertolak oleh akal sehat.
Karena semua makhluk ciptaan Tuhan itu berasal dari firman Tuhan. Dan mereka yang hidup adalah firman yang hidup. Makanya PR Kristen itu, mulai yang masih kecil otaknya sampai yang sudah bengkok, sampai yang tua, PR Kristen itu harus tahu apa itu firman. Definisikan itu firman itu apa. Jangan Anda katakan firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah perkataan. Pak Bulu, tolong kasih waktu saya dulu. Jadi gini. Sebentar dulu Kak, saya tergiban dulu. Sebentar, saya moderator di sini. Tolong maaf ya. Demian, kalau Anda tidak bisa menghormati pembicaraan, Anda diam aja. Tutup. Iya, nggak adil, bro. Tolong kasih saya. Harusnya yang tolong di-mute aja. Biar Pak Mel yang bicara. Pak Mel izin bicara. Pak Alep saya minta izin. Biar Pak Mel yang bicara. Ya, gantian. Pak Alep udah banyak tadi. Mute saya dulu. Ya, mute dulu Pak ya. Maaf, Pak. Biar Pak Arsan, Pak Bulu sama Pak Mel. Pak Marwato ditutup, Pak Marwato. Maaf ya. Pak Marwato ditutup. Tolong, ya silakan Pak. Oke. Mel sama Pak Juma silakan. Tadi Pak Zuma kan bilang masalah mengenai firman Allah. Kalau misalnya Yesus itu bukan firman Allah yang hidup, Pak Zuma juga siap-siap untuk tidak mempercayai Al-Quran. Jangan disambung dulu ya. Nah, firman Allah itu, wa kalimatuhu itu ada dalam Al-Quran Anda. Ya, siap-siap Pak Zuma. Murtad juga ya. Gak usah jadi Kristen, agnostik aja. Ya kan? Jangan menghayal. Selama Anda belum bisa membuktikan Tuhan pernah menjadi mantan manusia, Anda jangan pernah menghayal bisa memurtadkan umat Muslim. Kecuali mereka yang mau kejar pertuhan. Ya, mungkin. Sabar. Biar beliau bisa selesai dulu. Silakan, Pak Latif tutup. Pak Latif tutup. Hormati, saya kasih waktu. Silakan, Pak Mel. Ya, jadi kita semua sebetulnya setiap baik Kristen maupun Islam punya ininya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan konsep kita atau ininya kita kepada teman yang lain. Tapi kalau kita mengajak mereka untuk berpihak, untuk memahami ajaran baik Islam maupun Kristen, monggo silakan. Tetapi kita semua udah punya pagar-pagarnya. Dari pihak Kristen itu jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini adalah hal yang jelas. Kemudian tadi Pak Zuma mempersoalkan mengenai ciptaan. Itu kalau kita lanjutkan dari Yohanes 3, Yohanes tadi yang saya lanjut di pasal 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tiada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi itu sudah membuktikan bahwa Sang Firman ini adalah Allah. Oke, Pak Zuma lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Juma. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kalimat Tuhu itu artinya adalah firman, dan firman itu artinya adalah Tuhan. Berarti kalau kalimat Tuhu Anda jadikan Yesus menjadi Tuhan, Anda juga harus menjadikan Adam itu sebagai Tuhan, karena dia juga berasal daripada kalimat. Itu berdasar terhadap Quran. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, Anda harus memahami dulu firman itu apa. Firman itu adalah perkataan, firman itu adalah kehendak, firman itu adalah ide, keinginan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, semua akan terjadi. Makanya dikatakan segala ciptaan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman, oleh perkataan. Jadi ketika Allah berkehendak, Dia hanya mengatakan sesuatu, maka itulah yang terjadi. Ketika Dia menghendaki Maria hamil, menghamilkan seorang anak tanpa suami, hamil dia, jadi dia. Makanya dikatakan Yesus itu berasal dari firman, bukan firman yang datang dalam rupa manusia. Tapi perkataan Allah, kehendak Allah yang menginginkan Maria melahirkan sosok anak, sehingga Maria hamil dan memiliki anak. Itulah dikatakan bahwa segala yang diucapkan tidak akan pernah gagal. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia sebelum semua itu terjadi. Ketika dia mau, Maria hamil dia. Nggak ada yang larang itu. Makanya yang lebih tahu Yesus itu Tuhan atau siapapun Yesus, ibunya.
Nah, apa ajaran Maria? Apa yang disampaikan Maria kepada kerabatnya, kepada adiknya Yakobus, kepada saudara-saudaranya, kepada kekasihnya Maria? Apakah mereka mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Kristen? Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman. Tidak. Tidak ada satupun keturunan Maria yang menuhankan anaknya sendiri. Itu hanya ada dalam konsep Kristen. Itulah kemudian tolong diselesaikan, ya. Firman itu apa menurut Anda, gitu loh. Definisinya secara bahasa firman itu apa? Jangan Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, sehingga Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus ketika di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, justru dia menerima firman. Nah, apa bedanya antara Yesus yang Anda imani firman dengan Yesus yang menerima firman? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman, Yesus Anda katakan firman, tapi Yesus juga menerima firman. Nah, untuk mengetahui firman ini apa, Anda harus menjelaskan dan mengajarkan. Firman itu adalah ini, adalah ini. Kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus menerima Tuhan. Dan Yesus menyampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Segala Tuhan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah ini bisa masuk akal? Tidak. Karena itulah kemudian, supaya Anda tidak bingung, tidak ambigu, tanya kepada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu aja, sederhana. Boleh saya jawab? Silakan. Jangan Pak, jangan. Biar Pak Mel dulu. Bapak beristirahat dulu, ya, ngopi dulu, biar Bapak tenang. Biar Pak Mel aja yang ini. Pak Mel, silakan Pak Mel. 2 jam Bang, jelasinnya. Ditutup. Demian ditutup, saya ngajin ke kamu. Tolong, maaf ya. Pak John, maaf ya untuk sementara. Biar gantian. Penjelasan saya pendek saja. Pertama, mengenai informasi Bapak Maria tidak mengajarkan itu, Pak Zuma dapat informasi dari mana? Dengan asumsi ya, Alkitab tidak menulis hal itu. Oke, yang berikutnya adalah mengenai Yesus sebagai Allah, itu jelas disampaikan dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dilanjutkan yang 3 tadi. Dia adalah permulaan dari dia dan oleh dialah segala sesuatu diciptakan. Jadi firman-Nya yang menciptakan. Itu dari saya. Oke, lanjut. Anda menggunakan saya lanjut lagi. Pak Juma, coba Anda baca di Yakobus 1 ayat 17. Di mana? Yakobus 1 ayat 17. Sebentar dulu, saya minta izin dulu, Pak Alep. Pak Mel, izin Pak Alep untuk bicara, Pak Mel, boleh menambahkan Pak Alep untuk takutnya nanti jadi kontradiktif. Pak Alep, maaf ya, ini kan teman Anda juga, jadi biar nggak ini. Silakan Pak Mel. Izin ya. Baik, kasih Pak Alep dulu dah Pak. Ya. Oke, Pak Alep, silakan Pak Alep, dapat izin. Nah, terima kasih Pak Mel. Jadi coba Juma membaca Yakobus 1 ayat 17. Kenapa dia disebut Bapa sang pemilik firman itu? Karena firman itu keluar dari mulutnya sendiri, sehingga dia disebut Bapa. Kenapa Yesus disebut anak Allah yang tunggal? Karena firman yang keluar dari Bapa tadi itu kiasannya sebagai anak. Nah, kenapa Yesus saat itu firman yang keterima dari Bapa? Anda bisa membedakan, Anda bilang, mana yang Yesus darah daging Maria, mana yang Yesus sebagai firman yang hidup. Kita melihat Yesus sebagai firman yang hidup itu dari perkataannya, perbuatannya, dan mujizatnya. Itulah keilahiannya. Nah, kenapa dia menyuruh kami itu, murid-muridnya, menyembah Allah yang benar? Ya, sebagai contoh jalan keselamatan itu. Inilah jalan menuju Bapa yang benar itu. Begini caranya. Itulah yang diajarkan kepada murid-muridnya, sehingga kepada pengikut-pengikut Kristus sekarang ini harus meneladani perbuatan Yesus. Paham Anda? Jadi Anda bisa memilah antara kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaannya itu perkataan firman tadi menjadi darah daging lewat kandungan Maria. Dia berbuah menjadi seorang bayi, anak manusia. Sehingga itu namanya sendiri pun Allah yang memberikan, Yesus Kristus. Bukan Maria. Jadi yang kemanusiaannya, yang dia mengasih pengajar itu kemanusiaannya. Tapi keilahiannya, perbuatannya, ucapannya, mujizatnya, itulah keilahiannya dia. Jadi kalau Anda memahami dengan cara metafisika, tidak akan bisa ketemu. Begitu Pak Juma. Itulah
keimanan orang Kristen. Jadi Anda tidak boleh memaksakan kehendak Anda. Anda mau percaya atau tidak itu hak Anda. Yang penting saya sudah menjelaskan itulah Yesus sang juru selamat dunia. Memang ada firman mengatakan Saya berbagi. banyak yang Berbagi ditawar dengan Bang Yuma ya. dan diterima. Oke, silahkan Pak Mel tambahin lagi. Sebentar Pak, boleh minta izin dulu. Kang Handi tolong ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti Pak Handi, jadi moderator Pak Handi. Silakan dilanjut. Waduh, saya dilewati ini. Oke. Sekarang saya tambahin lagi. Kemudian tadi Pak Zuma menyebutkan bahwa Isa itu disamakan dengan Adam dalam penciptaan. Kalau Bapak baca Quran, tentu kalau Bapak benar-benar kafah dengan Quran, Bapak tentu akan tahu ada hal yang salah dari ucapan Bapak. Saya nggak mau omong salahnya di mana, ya. Tapi teman-teman Muslim coba teliti kembali apa yang diomongin Zuma. Bisa-bisa dia juga ini nggak paham mengenai proses penciptaan Adam, ya. Nah, itu adalah dua proses yang berbeda. Prosesnya berbeda ya, sehingga tetap Yesus pada mulanya adalah firman, firman itulah Allah, ya, bersama-sama dengan Allah. Baik. Muslim, saya beralih moderator nih, sekaligus berpartner dengan Bang Juma. Muslim lebih ngerti Al-Quran daripada Anda. Bang Juma silakan, sisain waktu buat saya. Monggo Bang Juma. Oke. Baik, jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu ada sisi keilahian. Lagi-lagi Anda harus sadar semua, kata ilahi itu asal usulnya hanya dari terjemahan Al-Quran. Itu tidak ada di dalam gospel, baik itu original text Bible, ya, perjanjian lama, bahasa Ibrani, terlebih lagi dari bahasa Yunani. Anda hanya dibuatkan, disajikan oleh lembaga Alkitab Indonesia kata ilahi di dalam perjanjian baru. Ngerti ya? Jadi ketika Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian, itu maksudnya Yesus punya sisi ketuhanan. Nah, ada tidak di antara kalian ini yang bisa menunjukkan sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Itu aja dulu, selesaikan. Oke. Apakah karena dia makan ikan goreng? Apakah karena dia ketakutan ketika datang malaikat? Apakah karena dia ditampar? Atau karena dia diseret? Atau karena dia dibunuh? Sampai Anda mengatakan itu sisi keilahiannya. Tunjukkan. Di mana sisi keilahian Yesus? Yes. Silakan Bang. Tunjuk. Sebentar. Mulai moderator dulu Bang. Tunjukkan sisi. Yang lain diam dulu bro. Bang Pei di mute. Tunjukkan sisi keilahian Yesus selama hidup di dunia yang mana? Silahkan. Pertama, hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Yesus menghapus dosa manusia. Itu saja. Jelas. Satu contoh aja dikasihkan tuh. Oke. Karena menghapus dosa, Yesus adalah ilahi. Yang lain Kristen mau nambahkan lagi? Cuma itu aja. Gini, halo. Sebetulnya saya ingin Zuma, ya dengar dulu. Tadi dia juga, ini juga kita kasih pencerahan juga saja ya. Dulu. Halo. Jangan melebar. Dijawab dulu. Pak Handi. Gimana? Ini kan Anda ini mau dialog apa enggak sih? Betul, saya mau dialog. Tapi kan ada pertanyaan. Tadi kan ada pertanyaan dari saya kepada Pak Zuma mengenai bagaimana Adam diciptakan dan bagaimana Yesus hadir ke dunia. Tolong dijelaskan. Oke lah, teman-teman Muslim mengerti, tetapi teman Kristen nggak mengerti. Bagaimana Adam diciptakan? Bagaimana akhirnya setengah 4 sore Adam protes, tolong selesaikan saya gitu. Tolong diceritakan ya. Oke, baik. Sekarang Anda kembali lagi gitu loh. Sekarang dijawab dulu nih pertanyaan. Yang mana sisi keilahian Yesus? Tadi Anda sudah sebutkan satu, mengampuni dosa. Apakah cuma itu aja? Yang lain masih ada nggak? Bukan, ini kan pertanyaan Pak Zuma. Tadi pertanyaan Pak Zuma itu belum dijawab. Tadi kan saya udah jawab satu, bahwa Yesus menghapus dosa. Enggak, sekarang saya minta Pak Zuma untuk jawab. Saya minta Pak Zuma untuk jawab. Karena Pak Zuma memberikan pernyataan yang menurut pemahaman saya itu salah. Bahwa proses Isa dan Adam itu berbeda.
Ya, tolong Ya, kalau menurut dijelaskan. Anda yang benar yang mana? Jangan asumsi. Yang menurut Anda yang benar. Kalau Yang saya mana, bilang, benar? kalau saya berikan pernyataan saya kan seorang Kristen, nggak mungkin. Saya minta Pak Zuma jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Oke, silakan, Pak Juma. Oke. Di dalam Al-Quran sangat tegas dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Nah, ini harus digarisbawahi turab. Ini apa ini? Jadi sesungguhnya semisal penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ini. Nah, sekarang apakah Isa itu diciptakan dari tanah? Ada yang ingin mengatakan Yesus diciptakan dari plastik? Atau Yesus diciptakan dari awan? Atau Yesus diciptakan dari atap rumah? Hanya orang bahlul yang mengatakan iya. Yesus itu diciptakan dari tanah. Dia menjadi manusia oleh karena ripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Sehingga orang yang waras pasti bisa mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia. Adapun embel-embel ketuhanannya itu hanya karena saduran dari ajaran Yunani. Kalau Yesus dikatakan 100% Tuhan. Oke, suaranya hilang. Cuma hilang. Sebentar, yang lain. Kebanyakan ngomong jadi hilang dia. Ya, sebentar Bang. Sabar. Oke, sampai sini dulu ya. Udah dijelaskan tadi itu. Silakan dibantah. Iya, beda. Beda. Adam itu dari tanah. Oke. Bedanya Adam dari tanah. Oleh ini yang berbicara siapa? Sebentar. Yang saya jelaskan. Sebentar, yang bertanya menanggapi, bukan Anda yang bertanya, bro. Silakan yang bertanya, monggo. Silakan. Oke. Jadi sehingga mereka bisa hidup, sehingga bisa mereka disebut sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Ibrani 18. Ya, Ibrani 18 ayat 3 ya, kalau saya nggak salah ingat, dia katakan bahwa Yesus Kristus baik dulu, sekarang maupun akan datang dan untuk selama-lamanya adalah tetap sama. Dia adalah tetap manusia. Kalau dipaksakan, dia adalah manusia yang tetap duduk di sebelah kanan Tuhannya dan tidak pernah bisa duduk. Oke, baik. Cakap Pak Zul, cakap itu, ya kan? Siapakah yang mempunyai sifat dulu, silakan, sekarang dan yang akan datang tetap sama. Dulu. Pak Zul, sebentar dulu, Bang. Anda bertanya. Sebentar dulu. Anda bertanya tentang penciptaan. Tadi giliran saya, tapi Pak Zul nyerocos. Tetapi benar, Roh Kudus menuntun. Ini menuntun apa yang dia katakan. Anda bisa dialog. Siapakah manusia yang dahulu, sekarang dan yang akan datang tetap? Artinya dia kekal. Yang kekal hanya Allah. Nggak ada makhluk yang kekal. Paham? Oke. Anda ini nggak nyambung ini. Anda bertanya. Sebentar yang lain. Tolong yang lain sebentar. Anda bertanya. Banjul udah jelaskan. Anda ke topik lain. Berarti nggak denger gitu loh. Justru ini tadi Anda bertanya apa sih? Jangan Anda lupa pertanyaannya. Pak Admin, ya. Pak Zul yang bawa topik ini. Ya. Justru dia menyitir ayat, maksudnya mempelesetkan pengertian Kristen, tetapi justru saya dituntun untuk menunjukkan keilahian Yesus di sini. Paham? Ya, silakan. Silakan. Makanya saya bilang, mana juga salah satu bukti. Mana keilahian Yesus? Tunjukkan. Ini adalah salah satu bukti. Ini adalah salah satu. Pak Zul tadi sudah berbicara, Pak. Pak Zul tadi sudah berbicara bahwa Yesus itu ilahi. Yesus itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama. Artinya apa? Kekal. Yang kekal hanya Allah. Allah yang kekal. Nggak ada makhluk kekal. Khalik, sang Khalik yang kekal. Oke. Jadi satu, menghapus dosa. Yang kedua, menghapus dosa.
Yang kedua kekal. Baik. Oke, baik. Cuman 2? Nggak ada lagi? Cuman 2, Pak? Secara hukum, kalau 2 bukti aja sudah cukup, Pak. Oke, cukup. Jadi saya simpulkan, bukti kelahiran Yesus adalah menghapus dosa dan Yesus kekal. Silakan Mbak Juma. Oke. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Katanya sampai 7 kali. Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba. Lalu kemudian di dalam Matius 6, ayat 14, ayat 15. Suaranya hilang. Wah, putus nih Pak Zuma nih. Enggak ke-mute. Apa-apa, sabar aja. Apa Pak Sabar Zuma aja, pakai sabar. internet tetangga ini? Sabar, yang lain jangan komentar. Ada moderator. Tenang aja. Anda diberi waktu lama kok. Sabar. Banjul hilang. Tunggu aja dulu. Sabar aja. Santai gitu dulu. Waktu panjang. Bukti kelahiran Yesus kan menurut Anda ada 2. Mengampuni dosa dan Yesus kekal. Ya. Kan gitu. Masih mau ditambah nih. Lagi minum kopi. Bukti kelahiran Yesus. Oke, saya ganti ini Banjul. Masih ada bukti kelahiran Yesus lagi, silakan. Anda akan kekal, Anda akan dibangkitkan di hari kebangkitan dan hidup Anda akan kekal sama seperti Yesus. Itu tidak ada bedanya. Jadi ketika Anda mengatakan 2 poin sudah cukup untuk jadi saksi Yesus menjadi Tuhan, tapi sangat disayangkan beribu bukti Yesus itu bukan manusia. Berarti 1000 banding 2 tidak ada artinya yang 2 itu. Yesus mati, Yesus menangis, Yesus bersedih, Yesus dilahirkan, Yesus dibunuh, Yesus kelaparan, Yesus ketakutan. Itu bukti, berkejibun bukti dia bukan Tuhan. Ya, jadi kalau 2 Nah, fakta itu sudah disampaikan bahwa bentar, ia Pak. yang dari seorang yang baik Allah. melalui moderator, Pak. Astagfirullah, nggak ngerti. Udah Banjul? Oke, mohon maaf ya. Oke, iya Pak, ada moderator santai. Nanti saya kasih Anda waktu ngomong, silakan, nggak disela kok. Oke, silakan Anda beberkan atau mau tambahkan bukti kelahiran Yesus. Silakan, monggo. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Kalau cuma 2 berarti selesai. Masih ada bukti kelahiran Yesus? Mau ditambahkan? Monggo. Pak Alef, tolong tambahin Pak Alef. Udah nggak ada lagi, Pak. Hah? Udah nggak ada lagi bukti keilahian Yesus, cuma 2. Banyak lah Pak, nggak usah terlalu. Tambahin lagi Pak. Ada juga. Saya beri waktu Anda 5 menit. Saya beri Anda waktu 5 menit untuk menambahkan. Nggak usah terlalu mengada-ada. 2 bukti aja sudah cukup lah. Udah mau Oke, jelas 2 kok. bukti cukup. Sekarang saya tanya, gini aja deh. Cukup. Saya tanya, apakah Nggak usah Allah kamu bertanya kekal apa dulu. enggak? Kok bertanya sih? Ini katanya mau membuktikan Yesus Tuhan. Kok udah bertanya balik? Nggak nyambung nih dia loh, Pak. Saya nggak beli keleluasaan sampai 10 menit, tambahkan lagi dari dan 2 itu. Kalau sudah ada, tidak ada berarti cuma 2 buktinya. Silakan Pak, kalau mau nambahkan lagi, saya beri kesempatan. Monggo. 2 bukti saja sudah cukup dalam dialog kita yang Baik. singkat. Tetapi Baik. kalau ingin lebih tahu, silakan baca Alkitab. Ya. Baik. Oke, itu dari saya dulu. Kalau Tetapi mengenai baik. komentar tadi, mengenai bahwa dia menangis, dia segala macam sebagai manusia, itu ada ayat Alkitabnya yang mengatakan dia dalam hal ini Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia mengosongkan dirinya untuk menjadi seperti manusia. Jadi dia nggak mau jadi seperti baik. Allah yang Maha Besar. Jadi dia sudah mengosongkan dirinya seperti manusia supaya manusia diselamatkan. Nah, itu ada ayatnya. Nah, itu saja. Baik. Kembali ke Banjul, silakan Banjul. Kalau didengarkan baik-baik, silakan. Cuman 2 bukti Banjul, nggak ada tambahan lagi. Monggo Banjul, Bajuma. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan ayat daripada Filipi, ajaran Paulus, ya, di mana dia mengosongkan diri sebagai manusia. Ini ajaran Paulus ini, bukan ajaran Yesus
Sementara kalau Anda ikuti dialog kita dari awal, ya, yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu Yesus, bukan Paulus. Maka Yesuslah yang pantas mengajarkan siapa dirinya. Kalau Anda mengatakan Yesus mengosongkan diri untuk menjadi manusia agar sama seperti manusia dengan kasihnya, itu menurut Paulus. Tetapi Yesus mengajarkan konsep kekal itu apa? Untuk mendapatkan hidup seperti apa ajaran Yesus kemudian? Itu tidak ada sedikit pun menyentuh esensi daripada pengajaran Paulus. Justru dia mendudukkan dirinya itu sebagai manusia. Tidak ada sisi keilahian. Makanya ketika Anda membeberkan sisi keilahian Yesus dan ternyata hanya dua, dan ternyata dibantah oleh kitab Anda sendiri dalam hal ini pengajaran Yesus, membuktikan bahwa justru Yesus itu lebih banyak memberikan bukti-bukti kalau dirinya itu bukan Tuhan daripada bukti yang Anda berikan cuma dua. Yesus mati, Yesus dibangkitkan, Matius 17 ayat 9. Hanya Allah yang berhak, Yesus tidak berhak mengenai surga, Matius 20 ayat 23. Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya. Ramalan Yesus kadang tidak terbukti. Yesus itu adalah nabi. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan untuk membuang dua bukti yang Anda punya? Mengampuni dosa. Padahal Yesus tidak ada satu perkataan pun dari mulutnya yang mengatakan dosamu telah aku ampuni. Yesus hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah yang telah mengutus Yesus. Karena Yesus menerangkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Itu sangat jelas. Oke. Bang Juma. Oke, sebentar yang lain. Sebentar, Pak. Kalau nyambung ke nyambung yang lain, jadi santai dulu. Terus Pak siapa tadi? Yang lain jangan statement dulu. Biar Maka berdua aja dulu. Karena itu bukan ajarannya Yesus. Itu ajaran orang yang menginginkan Anda semua menghambakan diri kepada ciptaan Tuhan. Jangankan kepada manusia, kepada iblis pun Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanmu, tidak ada yang lain. Itu kepada iblis loh. Apalagi kepada kepada manusia, kepada murid-muridnya. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku jelaskan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Jangan 2 lawan 1 dulu, 1 lawan 1 biar the point gitu. Kembali Yesus Bang, mengatakan, memberikan 2 bukti. Sebentar Bang, cuma di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Artinya apa? Yesus memiliki pengikut. Siapa pengikut Yesus? Pengikut Yesus adalah mereka yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang Anda menuhankan Yesus bukan karena Yesus itu punya sisi keilahian, bukan. Tapi karena Anda menginginkan melakukan keinginan Paulus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, engkau iblislah yang menjadi bapakmu. Engkau mau melakukan keinginan bapakmu. Nah sekarang Anda menjadi Kristen dengan seperangkat metode, konsep, ajaran, tatanan, itu semua keinginan Paulus. Anda tidak bersunat karena keinginan Paulus. Anda menjadi Kristen karena keinginan Paulus. Anda mempertuhankan manusia karena keinginan Paulus. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang Anda lakukan. Yesus menyeru kepada Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dengarlah wahai Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Israel. Semua hanya untuk Israel, semua hanya untuk Israel. Tapi apakah Anda mengikuti perkataan itu? Ada, ya? Anda menolaknya. Sebentar yang lain. Anda menolaknya dengan menggunakan Matius 28 ayat 19. Padahal Matius 28 itu hanya sampai kepada ayat 15. Karena yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang baptis dan ajarkanlah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan itu. Oke. Yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang berita upahan. Matius 28 ayat 15, endingnya hanya pada ayat 15 itu. Silakan. Oke, baik. Oke, baik Pak Juma. Tadi
Udah dibantah. Sebentar perlu. Bang, melalui moderator dulu Bang. Enggak, gini Pak Handi. Melalui Pak Handi, benar Bang. Bapak nggak Tolong usah hargai menginterpretasi lagi. Saya juga mendengarkan Pak. Jadi kalau Bapak begini ya udah Bapak aja yang berdialog. Saya enggak. Ya kan melalui moderator dulu Pak. Bapak aja yang berdialog dengan Pak Zuma biar ini aja. Saya kan punya telinga, saya bisa dengar Pak. Nggak usah buat double-double. Ya baik, silakan. Oke, silakan pakai waktu Bapak 5 menit, bukan nggak ada yang bicara. mengulangi ini gitu. Oke, silakan Pak. 5 menit Anda bicara. Nggak ada yang bicara sesuai kecuali Anda. Ya, jangan disambung-sambung ya. Pertama, mengenai konsep ini teman-teman Muslim ini saya justru heran ya. Kenapa selalu mengatakan bahwa Yesus itu selalu diutus hanya untuk bangsa Israel. Padahal perintah Yesus itu jelas, terimalah Roh Kudus dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi justru yang mau dibicarakan ini sebenarnya saya kadang-kadang tergetik untuk melihat ayat Al-Quran yang mengatakan setiap bangsa harusnya dikirim seorang nabi dalam bahasanya sendiri. Pertanyaan saya, apakah ada nabi dalam bahasa Indonesia? Nabi orang yang menjelaskan Islam itu dalam bahasa Indonesia, ada nggak nabi dalam bahasa Indonesia? Coba itu dijelaskan juga. Jadi jangan menggunakan ayat Quran untuk ditembak kepada ayat-ayat Kristen. Betul, Pak Mil. Betul. Ya? Oke. Betul itu. Terus kemudian tambahan lagi ya, itu saya tantang dulu. Buktikan bahwa surat Al-Quran ini benar bahwa ada nabi yang dikirim dalam ada nabi orang Indonesia. Spesifik lagi, semua suku di Indonesia ada 1.300 suku. Berarti harusnya ada 1.300 suku yang menggunakan bahasa masing-masing untuk menjelaskan Al-Quran. Ada nggak itu? Coba buktikan itu dulu nanti ya. Terus betul, kemudian, buktikan di Al-Quran itu yang ada nggak? lain diam dengar dulu. Terakhir itu. Gitu, Jangan ya. diganggu temannya. Sebentar ya. Jangan diganggu temannya. Lanjut Pak. Lanjut. 5 menit. Kemudian Yesus juga mengatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Ya, itu kemudian beberapa ayat lagi ya, mungkin itu aja dulu, kasih Pak Zuma deh. Coba jelaskan itu. Coba jelaskan. Saya minta bahwa ada nabi yang menjelaskan Al-Quran pakai bahasa Indonesia, atau jangan bahasa Indonesia terlalu umum, spesifik ada 1.700 suku di Indonesia. Nah itu coba buktikan itu Al-Quran jadi nggak itu? Oke, makasih. Lanjut. Cuman itu aja Pak. Nggak ada tambahan lagi. Untuk membuktikan Yesus Tuhan cuma 2. Nggak ada tambahan lagi Pak. Pak ini admin. Enggak gini, Bapak ini admin. Pak, nanti Bapak yang diskusi ya. Kalau Bapak begini, artinya Bapak sudah lihat sebelah nih. Pak, Bapak nggak netral. Sebentar Pak. Yang namanya. Pak. Oke, saya nggak ikut. Saya leave ya. Saya nggak mau. Silakan leave Pak. Silakan. Ya. Silakan kalau mau leave. Jadi kelihatan Anda ini standar ganda. Ini room menggunakan standar Islam untuk menghakimi gitu kan. Jadi terjadi hal-hal yang sifatnya menghakimi ya. Bukti saya bukan dihakimi. Sebentar. Kasih bukti satu tadi Pak. Saya kasih bukti satu tadi. Ya. Bukti Bapak menggunakan ayat Al-Quran untuk mengatakan bahwa Yesus itu nabi yang hanya dikirim oleh orang Israel, untuk orang Israel. Itu sebetulnya ayat Al-Quran Pak. Cuman karena saya nggak mau mensitir itu ya. Terus aja Bang, lanjut Bang. Sebentar Bang Ian. Biarkan. Udah selesai Pak? Selesai. Oke, udah selesai. Di ayat Al-Quran itu nabinya hanya bisa berbahasa Indonesia. Ada nggak nabi? Sebentar Pak. Anda kalau mau Bapak diam dulu. Habis ini Pak, tolong Pak. Habis ini kita dialog berdua Pak kalau mau. Silakan. Biar berdua dulu aja, biar nggak kredit gitu. Tadi saya dengar ini topiknya ini adalah membuktikan keilahian Yesus. Anda sudah memberikan 2, mengampuni dosa dan Yesus itu adalah kekal. Dibantah oleh Bang Juma dengan ayat Bible sendiri, Anda tidak membantahnya kembali, malah nyerempet ke Al-Quran yang nggak ada tuntunannya begitu. Silakan Bang Juma, monggo. Copot-copot ayat Andi.
Sebentar bang. Sesuai konteks. Sabar bang. Teman Anda sudah kasih waktu 5 menit, 10 menit nggak mau dipakai. Silakan Bang Juma lanjut. Saya nggak. Lanjut Bang Juma atau hilang signalnya bagaimana? Sabar bang, sabar. Saya adil loh membagi waktu. Ini saya tambah lagi sedikit. Bang Andi, saya tambah. Silakan, boleh tambah. Boleh 5 menit pakai. Ilahian Yesus itu, dia yang bisa mengampun dosa. Dosamu sudah diampuni. Habis itu melakukan mujizat itu kan siapa manusia yang bisa bikin mujizat, menghidupkan orang mati, menjelikan mata orang yang buta. Bang Andi, suara saya kedengaran? Iya, sebentar habis ini Bang Juma, habis ini. Banyak lagi hal-hal Yesus. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Pakai waktu 5 menit buktikan. Coba dihitung Pak. 1, mukjizat. 2, mengampuni dosa. 3, kekal. Apalagi Pak? Nah itu aja cukup dan menunjukkan kealahan dia. Cuman 3 ya Pak? Nah, kalau Muhammad apa yang apalagi dilakukan? Pak, saya beri waktu. Pak, jangan kamu Nabi Muhammad. Pak, ini Yesus mau dibuktikan. Saya beri yang waktu 10 menit. Buktikan sekarang. Sudah selesai Pak. Sudah kealahan Yesus itu. Ya. Apalagi yang kamu cari lagi. Buktikan lagi. Banyak. 3 aja sudah cukup. Kenapa saya 3 cukup. Bang Juma lanjut. Cuman 3 cukup. Saya beri waktu 10 menit loh berdua nggak mau pakai. Jadi tolong Bang Juma nanti bicara. Jangan disela ya. Oke. Tambah lagi 1 Bang Juma. Karena Yesus. Apalagi Pak? Masih mau tambah? Silakan monggo. Pengajarannya. Manusia yang kasihilah. Ini keilahian Yesus yang tidak dimiliki oleh manusia di dunia ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Kasihilah musuhmu 4. Ya udah aja itu aja. Apalagi Pak? Oke. Saya beri waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit lagi, tambahin lagi Pak keilahian Yesus. 5 menit, silakan. Oke, jadi waktu nggak dipakai. Bang Juma kalau bicara jangan disela. Moderator nanti mengingatkan kalau Bang Juma kehilangan signal. Monggo Bang Juma. Ada 4, silakan monggo. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang kemanusiaan Yesus yang dianggap sebagai keilahian, saya hanya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran surah Ibrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Ini diplesetkan oleh sahabat Kristen yang hanya memahami terjemahan. Padahal dalil ini jelas. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi tidak ada seorang rasul yang diutus, misalnya diutus ke Cina tapi menggunakan bahasa Bugis, nggak ada. Makanya Allah terang sekali di ayat ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Jadi kami Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Faktanya Abraham, Musa diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Yesus diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Aramaik. Kemudian Muhammad diutus kepada bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak ada nabi yang diutus ke bangsa Indonesia yang kemudian menggunakan bahasa Arab, nggak ada. Yang ada itu adalah nabi yang diutus kepada bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi nabi ini kemudian disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Tidak ada seruan Yesus yang diperuntukkan kepada di luar daripada Israel. Bahkan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6 berpesan kepada ke-12 muridnya. Jadi kalau ada ke-12 murid ini yang kemudian mengajarkan tentang Yesus keluar dari Bani Israel, itu adalah murid durhaka, itu adalah murid pembangkang. Karena dia sudah dipesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kata Yesus, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Jadi kalau ada yang kemudian mengajarkan Yesus itu untuk semuanya, itu murid palsu. Karena murid aslinya minimal dia adalah murid durhaka. Karena murid yang taat kepadanya pasti akan mendengarkan perkataannya. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku,
pasti engkau akan menuruti perkataanku. Nah, kalau ada murid yang tidak menuruti perkataannya Yesus, berarti tidak mengasihi Yesus. Sudah nyata Yesus diutus hanya kepada domba Israel, sudah dipesan mereka supaya mengajar kepada Bani Israel saja. Ada yang mengajarkan, jangan engkau bersunat, karena dengan matinya Yesus, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Jika engkau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu ajaran dari mana lagi itu? Lalu kemudian, bukti keilahian Yesus. Padahal itu adalah bukti kenabian Yesus yang dipaksakan menjadi Tuhan. Contoh, ada yang mengatakan dia kekal. Apa buktinya dia kekal? Entah. Apakah karena dia pernah mati? Atau pernah dia dibangkitkan? Atau apa? Yang pasti di dalam ayat yang saya maksud dalam Ibrani, suratnya Paulus itu, menerangkan Yesus itu dulu, sekarang maupun akan selanjutnya, selama-lamanya dia tetaplah manusia. Dia tetaplah sama. Tidak berubah menjadi apapun. Kenapa tidak berubah menjadi apapun? Karena Yesus telah menerangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan posisi Yesus pada saat berkata seperti itu, dia katakan apa? Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti posisi Yesus selamanya menjadi utusan. Selamanya Allah itu satu-satunya. Tidak pernah berubah menjadi dua, apalagi tiga. Itu konsep ajaran Yesus. Kemudian apalagi tadi? Mujizat katanya. Padahal Yesus mengatakan. Udah habis. 1 menit boleh, Bang? Mujizat lagi. Lanjut. Mujizat lagi. Oke. Mujizat katanya. Mujizat itu adalah tanda-tanda kenabian yang diberikan oleh Allah kepada manusia utusan-utusannya untuk membedakan antara manusia biasa dengan nabi. Musa, itu mujizatnya, membela lautan. Apakah mereka dia ini kemudian Tuhan? Tidak. Lalu kemudian mujizat yang paling hebat yang dimiliki oleh Yesus itu apa? Menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan orang-orang yang bisa menghidupkan orang mati selain daripada Yesus? Lalu baca Yohanes 17 ayat 7. Apa kata Yesus? Mereka semua sekarang sudah tahu bahwa apa yang ada pada diriku semuanya berasal daripadamu. Jadi apapun yang ada pada diri Yesus, semuanya berasal dari Tuhannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka salah besar, oleh karena 3 poin ini, Yesus itu dituhankan. Karena Yesus terbukti banyak membuktikan dirinya justru bukan Tuhan. Gitu loh. Kalau mujizat... Satu lagi. Poin satu lagi, kasihanilah musuhmu. Kasihanilah musuhmu. Lanjut, itu. Bagaimana mungkin kemudian konsep kasih ini dijadikan sebagai landasan Yesus untuk dituhankan? Ingat. Yesus hanya mengajarkan 2,8 tahun. 2 tahun 8 bulan kurang lebih. Dia mengajarkan tentang itu aja. Belum mengajarkan konsep tatanan kenegaraan. Belum mengajarkan tentang hukum jual beli. Belum mengajarkan tentang apapun yang tidak diajarkannya itu. Makanya dia mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi saatnya kamu belum mampu untuk menanggungnya. Kenapa? Karena saya cuma 2,8 tahun. Muhammad SAW juga mengajarkan kasih. Dan juga mengajarkan teknik perang. Sama seperti Musa. Karena memang dia dinubuatkan sama seperti Musa. Kalau Anda tidak percaya perjanjian lama, silakan buka perjanjian baru. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Bukankah di dalam Tauratmu tertulis bahwa Allah akan mengutus seorang nabi. Siapapun yang tidak mendengarkan perkataan nabi yang sama seperti Musa, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuatan. Tapi bukan yang itu yang ingin aku ajarkan. Yesus mengajarkan kasih. Karena belum sempat memiliki anggota, belum sempat memiliki prajurit, belum sempat mendirikan sebuah negara. Keburu-buru dia itu diobok-obok sama Romawi. Sehingga dia kabur. Buktinya, dia membeli pedang. Untuk apa? Untuk potong sayur. Tidak mungkin. Itu persiapan untuk perang. Tapi karena dia melihat musuh begitu besar, maka dia kemudian mengatakan, simpang pedangmu. Jadi untuk apa dia beli? Tadinya dia pikir tentara Romawi itu cuma 2 ekor, 2 orang. Tapi ternyata yang muncul ratusan. Maka dia katakan, sarungkan pedangmu. Tapi untuk apa dia belinya? Juallah pundi-pundimu dan seterusnya untuk beli pedang. Jual jubahmu untuk beli pedang. Untuk apa? Untuk perang. Tapi begitu melihat musuh, ternyata dia mundur. Dan dia katakan, sarungkan pedangmu. Itu karena dia cuma berdakwah 2 tahun. Ya. Baik. Lalu kalau Anda mengatakan Yesus mengajarkan kasih, sedikit lagi Bang. Lukas 19, Matius
24 ayat Matius 14 ayat 26 di situ mengatakan orang tidak bisa menjadi muridku kalau dia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci anaknya, membenci saudara-saudaranya. Tidak bisa menjadi muridnya Yesus. Berarti ajaran Yesus itu dilandaskan atas kebencian, tapi belum teraplikasi. Kenapa? Karena baru berapa bulan dia memimpin sudah di KO. Makanya dikatakan, jangan kau mengira aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Aku datang untuk membawa pertentangan. Tapi belum terjadi, keok duluan. Seperti itu. Baik, Bang Juma, makasih. Jadi 4, sebentar Bang, 4 sudah dibantah oleh Bang Juma menggunakan Bible. Silakan Anda bantah kembali atau Anda mau menambahkan. Monggo, saya kasih Anda waktu berdua 15 menit tanpa ada yang potong. Monggo berdua. Yang tadi diberitakan Bang Zuma itu adalah interpretasi atau tafsir yang sesat untuk Alkitab. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan pasarungkan pedang, bukan berarti Yesus ngeper lihat ada bukan hanya satu orang. Tapi itu Yesus jelas ya. Yesus berbeda dengan Muhammad yang membawa pedang dan merampok ya. Jadi itu berbeda. Wait, bro, ya. Oke. Stop dulu. Ini yang dibicarakan membuktikan Yesus Tuhan. Kenapa Anda membawa-bawa Nabi saya merampok? Kalau saya minta buktikan Anda nggak bisa. Jadi makanya kan saya bilang. Ini orang sebentar dulu. Saya punya kewenangan di sini. Anda jelaskan saja Yesus itu Tuhan, jangan bawa-bawa Nabi Muhammad di sini, nggak ada hubungannya. Nggak apa-apa bang. Kita ikuti namanya. Orang ini sudah nggak sanggup. Mau dia tuduh Rasulullah Muhammad merampok, saya akan buktikan Yesus juga merampok. Apapun yang dia katakan, ku ikuti namanya. Hari ini harinya dia. Silakan. Artinya, oke, ada kebencian dari Pak Zuma terhadap Yesus ini. Jadi narasi-narasi yang baik yang saya pancing sebenarnya ini, tetapi Pak Zuma selalu menyesatkan pemahaman Alkitab dan Pak Zuma selalu melihat sisi negatifnya, ya. Jadi Pak Zuma selalu menambahkan hal-hal negatif untuk menambah argumentasi Pak Zuma, padahal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Mana? Nah, Bapak yang mana admin, negatifnya, Bang? Kasih contoh, Bang. Bapak admin, dengarkan saja saya berbicara dengan Pak Zuma. Biarkan orang untuk menyelidiki, membaca. Bicara tapi negatifnya diberi contoh. Pak. Biarkan orang untuk berpikir dan membaca di Alkitab yang asli, ya, supaya Bapak juga paham, ya, apa yang dikatakan Pak Zuma itu penuh kebencian, ya, oke. Kemudian saya lanjut ya. Oke, Yesus tidak pernah membawa kebencian. Kenapa? Karena apa yang Yesus ajarkan itu sebelum ini apa nih? Kita mulai lagi atau gimana nih? Lanjut Pak. Lanjut saja Pak, dibantah yang diterangkan. Sebentar yang lain. Lanjut saja Pak, saya beri waktu Anda 10-15 menit dibantah pernyataan Bang Juma, tambahkan bukti keilahian Yesus. Apa yang Anda ucapkan berikan bukti, silakan. Ya, kan sudah itu ditambah-tambahin, apalagi yang ditambahin sudah cukup. Ayo Pak, jadi tadi kita sudah usah menambahkan dengan 2 bukti saja cukup. Tetapi kan dibahas lagi, kemudian Pak Zuma menambahkan bahwa Yesus mengajarkan kebencian. Nah itu yang saya katakan, kalau Pak Zuma membaca Alkitab yang ada di tangan orang Indonesia saat ini, dipegang, Alkitab tidak pernah satu kata pun mengatakan Yesus mengajarkan kebencian. Mohon diucapkan dengan benar. Kemudian, ajaran katakanlah Paulus pendusta, itu juga nggak pernah tertulis. Itu kan interpretasi kalian yang memang di dalam hatinya sudah benci. Cobalah terbuka hatinya untuk membaca teks-teks Alkitab dengan hati yang murni, bersihkan. Tapi saya tidak mengajak Bapak juga untuk jadi Kristen kok, nggak penting juga, gitu kan. Tetapi semua narasi yang Bapak omong tadi itu sudah cukup bahwa ini memang ada perspektif kebencian, ya kan. Jadi saya pancing satu kata, Bapak kan langsung marah kan, terus Bapak bilang saya punya bukti gitu kan.
Ya kan? Nah, oke, sekarang saya lanjut ya. Silakan Pak Alef tambah Pak Alef. Apa biarkan. Tolong Pak Alex, Ya, monggo Pak Miel. Ya. Tolong Susah Pak, Pak Miel. Mereka itu tidak bisa membedakan antara pentol bakso dan satu kelereng. Jadi walaupun kita berbuih mulut kita, nggak bisa dia terima. Itu biarlah, memang sudah kodrat mereka. Kita sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah dua pribadi yang ada pada diri sebagai Allah dan manusia. Mereka nggak bisa terima, yang nggak kita paksa. Yang penting kita sudah memberitakan kebenaran firman Allah. Itu aja. Masalah dia mau memahami dan tidak, itu hak mereka. Kenapa? Mereka selalu beranggapan dengan metafisika bahwa Yesus itu kan awal dan akhir dalam Kolose 2 ayat 9 itu. Penuh dirinya. Ya mereka nggak mau terima, ya udah sampai mudeng gitu aja. Hanya biarlah mereka tuh mendapat hidayah aja. Oke, saya lanjut lagi Pak Alef. Silakan. Biarkan yang lain. Biarkan dia berdua, silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadilah segala bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku." Ini menjawab pertanyaan Pak Zuma tadi yang mengatakan hanya jadi untuk murid-muridnya. Dan baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian pada ayat lain, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, "Aku akan mengutus penolong yang lain, supaya dia ada di tengah kamu, mengajarkan apa yang telah aku ajarkan kepadamu." Dari saya cukup, Pak Alef bisa tambah lagi, Pak. Nah ya itu, Pak Juma, itulah keistimewaan Yesus. Dia akan mengutus roh yang lain selain dirinya. Kan dia sudah terangkat dari tubuh yang lama, tubuh darah daging, dia menjadi tubuh kemuliaan, terangkat kembali kepada sang Haliknya. Begitu Pak Juma. Nabi Anda tidak ada waktu sebelum dia mati dia akan mengirimkan nabi lain, kan nggak ada roh lain. Pak, ini ngomongin Tuhan, Pak. Pak, ini ngomongin Tuhan, ngomongin Nabi. Betul, saya ngomongin tadikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu aja. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya tidak diselamatkan. Karena banyak yang ditawarkan, hanya sedikit yang dipilih nanti. Itu aja, Hayati. Masih ada Pak? Lanjut aja Pak. Cukup? Pak Mel, lanjutin. Lanjut, Pak Mel. Cukup biar Pak Zuma. Oh, cukup, baik. Jadi tadi saya ingatkan Banyumak nih, saya resume pembicaraan Anda supaya kena gitu loh. Anda memakai Matius, kepadaku diberi kuasa, berarti Yesus diberi kuasa. Kalau yang satu membandingkan Tuhan dengan Nabi, turun tahta Pak, itu Tuhan. Mohon Bang Juma, dipergunakan waktunya sebaik mungkin. Cuma itu doang. Oke, baik. Monggo. Baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti yang diterangkan dalam Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apa kata Naliat dapat dianggap sama seperti tukang periuk. Ini kena terhadap teman-teman Kristen. Dia putar balikkan gitu loh. Yesus yang diciptakan sebagai manusia, dia putar lagi bahwa dia adalah firman datang dalam rupa manusia. Jadi dia pandai untuk memutar itu. Lalu kemudian dia katakan, siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan mati di dalam dosa. Justru Anda semua ini tidak percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa Anda tidak percaya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Anda semua tidak percaya. Yang Anda ajarkan sekarang adalah Yesus juga adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Padahal Yesus sudah mengatakan, mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah ada kata satu-satunya, jangan pernah mimpi ada yang lain. Itu. Lalu kemudian, ya sahabat Kristen juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan membunuh. Anda salah. Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya katakan tadi. Anda salah. Jangan menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi.
Ya, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kamu menyangka, dan seterusnya, dan seterusnya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi pemimpinnya, menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apakah ini Anda ingin artikan dengan kata apa ini? Definisi apa yang Anda ingin berikan terhadap ayat-ayat ini? Sementara ini Pak Juma ini jadi Kristen nanti. Sebentar, Pak. Sementara ini sudah dipraktekkan oleh Kristen. Masuk ke Indonesia dipraktekkan, membunuh orang-orang yang tidak mengimani Yesus. Masuk ke Malaysia dipraktekkan. Sehingga ada yang dikatakan perang salib dan seterusnya. Jadi Anda jangan mimpi. Lalu kemudian saya protes. Sebentar. Kalau omong ayat Kristen, kasih tahu ayatnya berapa. Jangan nyerocos saja, lanjut. Nambah Lukas 12 ayat 41, Lukas 12 ayat 51, Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi pemimpinnya, tidak suka aku menjadi Mesiasnya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Tapi ini belum dipraktekkan oleh murid Yesus karena keburu takut, karena Yesus keburu diangkat ke langit. Di mana ayatnya itu Pak Juma? Bentar, Pak, dengerin dulu. Kamu baca itu nggak ada. Yesus Sebentar, Pak. Saya mulai rantor ya. Lukas 19 ayat 27. Moderator, kasih ayat dulu Sebentar, supaya kita bisa Pak. baca, ya kan? Kalau lu nggak kasih Kan ayat, tadi, bagaimana lu jadi ngomongnya nggak jelas, nggak ada dasar. Oke, sip. Sebentar, Lukas 19 ayat 27. Ulangi, Pak. Mestinya Pak kalau Jul, Pak Jul udah mengucap 19 ayat 27. Serkin, silakan Serkin, tolong biar real. Tolong jangan fitnah. Yang bisa Serkin tolong, Kang Jul. Mestinya sih kalau sebentar Pak Buda, mestinya sih kalau Kristen itu biasa membaca Bible, kalau udah menyebutkan begitu udah langsung termemori di kepala. Oh iya benar ada itu. Gitu loh. Jadi berarti Anda ini kurang baca Bible gitu. Bukan baca Bible, memang nggak ada ayatnya kayak gitu. Oh ya udah, silakan dibukain. Nah ini ada buka Pak, silakan dibaca Pak. Dibaca tuh Pak. Aki Budangon tolong tahan ya, biar Mas Andi aja yang bicara. Siap. Enggak maksudnya biar. Monggo Pak. Itu ayatnya Pak. Ini ayat mau Anda benarkan apa Anda mau eliminasi Pak ini ayat yang diucapkan Banyuma? Bujur Pak Mel, nggak lihat ayatnya, nggak tampil di HP saya. 27. Gimana Pak Mel? Ada yang mau dibantah ayatnya Pak Mel? Saya beri waktu Anda 2 menit membantah Pak sebelum kembali ke Banyuma. Oke, Anda silent berarti Banyuma lanjut. Ya, saya screen ditutup. Lanjut Banyuma. Monggo. Oke. Nggak ada bantahan. Lalu kemudian tadi ada tuduhan Rasulullah Muhammad SAW itu mencuri ya, merampok katanya. Di dalam kitab Anda itu sangat terang dikatakan bagaimana kemudian Yesus pada hari Sabat memetik gandum orang tanpa minta. Itu satu. Matius 12. Lalu kemudian ada dalil di mana Yesus ya, mengambil keledai orang tanpa minta dan tidak dikembalikan. Mengambil barang orang lain tanpa minta, apa namanya? Mencuri. Halusnya, kasarnya, merampok. Ya, jadi Anda jangan menuduh Rasulullah Muhammad SAW merampok sementara Tuhan yang Anda sembah yang berupa manusia itu juga mempraktikkan cara itu. Kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan kebencian, pertama, tadi kita sudah menunjukkan dalilnya. Lukas 12 ayat 19 ayat 27. Sekarang coba Anda lihat dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya, dia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan membenci nyawanya pun sekalipun. Nah, ini ajaran apa ini? Untuk menjadi pengikut Yesus. Coba lihat. Ketika Yesus baru datang ke muka bumi, menjadi dewasa dia setelah dibesarkan susah payah oleh ibunya. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah Bani Israel. Lalu dia petantang-petenteng. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya,
ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah kemungkinan orang-orang akan menjadi muridnya? Hanya untuk menjadi murid dari Yesus, mereka harus membenci keluarga intinya. Maka jangan heran ketika murid-murid Yesus itu cuma 12 orang. Itu pun berkhianat 1 orang. Karena dalilnya sangat jelas. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci keluarga intinya, bapak, ibunya, anak-anaknya, istrinya, saudaranya, perempuan dan laki-laki, bahkan nyawanya, dia tidak dapat menjadi muridku. Itulah syaratnya ikut Yesus, Bang Juma. Sebentar, Pak. Itu Sebentar, ajaran Pak. kasih sayang atau kasih ajaran apa itu, Pak? Ini kebencian loh. Jika kamu tidak membenci anak istrimu, bapak ibumu, maka kamu tidak bisa menjadi muridnya Yesus. Ini ajaran kasih ya, menurut Anda? Itu ayatnya berapa, Pak Zuma? Sebentar. Nanti sebentar kita jelaskan pakai setelah kita Bapak dapat ayat dari Bapak, kita buka dan kita jelaskan. Bapak omong ayat itu. Ayat berapa itu? Mestinya Bapak 14 ayat 27 tadi 26. Tadi saya sudah sebutkan berulang kali ya. Berapa? Ayat berapa? Ayat 26. Lukas. Ayat 14 berapa? ayat 26. Apa Lukas? Baik. Inilah susahnya ya bagi teman-teman Kristen ya. Mas Juma hafal tentang Injil, kalian sendiri nggak hafal gitu tuh. Ya, Pak Oke, Juma lanjut. hafal tapi untuk menyesatkan. Ya udah. Itu salah mengartikan Alkitab, bukan bagaimana mengartikan Alkitab. Tapi tidak Oke, menghafal sekarang untuk kebenaran. Sebentar. Banyuma udah selesai, Pak? Banyuma udah? Ya. Banyuma udah ya? Oke, silakan aja teman-teman yang lain, silakan. Ya, oke, baik. Ini saya jawab dulu, Bang Juma, Silakan. ya. Sebentar, Bang. Silakan kalian berdua, tolong Pak ya. Kalau Bang Juma lagi menerangkan, ya tolong siapkan pulpen, dicatat. Kemudian nanti giliran Anda ditampilkan, oh Bang Juma salah, ini ayat yang benar. Begitu Pak, gitu loh. Nggak usah diarahkan kayak anak Yang kecil. tidak aku jawab dulu, Bang Andi. Yang Ya, katanya silakan. membenci jadi murid Yesus. Ya, itu silakan. kapan Ya, Yesus saya kasih ada waktu Anda. orang-orang, pada murid-muridnya. Sebentar Pak. Saya kasih Anda waktu 10 menit berdua. Monggo, nggak ada yang potong. Monggo. Oke, itu ajaran Yesus untuk setiap murid-muridnya yang mengikuti dia. Kalau Anda tidak, kata tidak itu bukan diartikan kamu harus membenci, bukan begitu. Mohon, Pak, saya, bahasa ayat aslinya. berapa Pak? Ayat berapa Bapak bisa baca dengan baik? Ya, Ayatnya Pak dulu, Juma Pak. Monggo, Pak. bilang Maaf. tadi itu. Ayat berapa Pak? Bisa di-screen Pak? Lupa ayatnya itu. Itu bukan begitu ayatnya. Nah, itulah permasalahannya. Gimana mau Bang, biarin aja. Gimana Anda mau nerangin Pak kalau Biarin lupa? aja, Bang. Sebentar. Enggak, gimana mau dirangin kalau lupa gitu Pak? Itu ajaran Pak Juma tadi yang mengatakan kalau Anda tidak membenci Iya. saudaramu dan Oke. apa itu. Saya minta tolong. Saya minta tolong ke Bang Juma, ayat berapa Bang Juma? Ajarin mereka ini. Lukas 14 ayat 26. Nah, Lukas 14 ayat 26. Ya, Silakan ya, dibaca dulu baik. Pak. Dibaca utuh dulu Nah. baru Bapak terangin. Monggo. Lukas 24 ayat 26 ya. Ya, silakan Pak dibaca. Santai aja Pak, jangan nggak ada kebencian di sini. Bentar. Dia mengartikan itu, dia mengartikan salah itu. Iya, dibaca dulu aja Pak. Ya, Silakan, sebentar Pak. saya bacakan. Ayat 26. Baik, Pak. Iya, silakan Pak. Lukas 24 ayat 26. Saya nggak melihat ini. Lukas 14 Bapak, Lukas 14 26. Iya, ada yang bisa bantu saya screen Kak? Ada yang bisa bantu saya screen silakan. Bantu Bapak ini. Lukas 15 ayat 26 ya, bukan Lukas 24 ya. 14. Lukas 14. 14 ayat 26. Ya, ini Iya. bunyinya ya. Nah, ini nih Kalau ayatnya Pak, seorang dibaca Pak. datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya apa itu? Kalau orang yang membenci punya Bapak yang Dengar dulu saya jawab. Bapak dulu. yang nerangin Pak. Iya Bapak Maksud nerangin. Yesus Monggo Pak, ini, maaf. Dia tidak membenci, bukan membenci. Bukan harus membenci saudaranya dan siapa. Harus punya kasih maksudnya Tuhan Yesus terhadap saudaranya, orang tuanya,
sanak keluarganya, itu yang berkenan jadi murid Yesus, bukan harus membenci. Nah, Pak Juma ini membaca asal comot tapi tidak memahami arti yang sebenarnya, salah Pak, tidak diartikan. ada, Pak, maaf, tidak ada kata kasih di sini, yang ada kata benci, Pak. Iya, benci. Seandainya kamu tidak membenci, bukannya harus kita membenci saudara kita, maksud bukan begitu. Kita tuh Bisa tidak punya perasaan benci. Apa Bapak minta bantuan saya bacakan, Pak? Biar lebih clear. Iya, gitu. sudah saya baca tadi, apa lagi? Kalian salah tafsir. Silakan, Pak, lanjut, Pak. Oh, iya, untuk mempersetkan ayat tafsirnya seperti apa, Pak? Menurut akal pikiran kalian. Baik. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Saya tambahin untuk yang judul ini. Iya, silakan, Bang. Silakan, Bang. Judul ini sebenarnya mau mengatakan bahwa dia menggunakan gaya bahasa. Signal Bapak, signalnya ini kurang bagus, Pak. Kenapa? Suaranya kurang gede. Yesus menggunakan gaya bahasa yang ekstrim untuk mengatakan bahwa jika kamu mau mengikuti aku, kamu harus melepaskan segalanya. Hanya kepada dialah, hanya kepada Yesuslah kamu ikut. Jadi semua yang melekat pada kamu tentang kehidupan hari-hari kamu harus lepaskan supaya kamu bisa mengikuti Yesus. Nah, itu maksud ayat ini. Bukan berarti Yesus suruh membenci. Oh, begitu. Ya, itu penjelasannya, Pak. Tapi di situ ada kata benci, Pak. Memang. Moderator meluruskan. Jadi kalau kita membaca itu membenci, tapi baca harus seluruh dan baca harus keseluruhan paragraf. Nanti kita akan mengerti maksudnya, nggak bisa dipotong-potong, begitu aja. Oke. Jadi menurut Anda salahnya Bang Juma di mana, Pak? Maaf, saya luruskan. Salahnya Bang Juma ya. Membaca ini dari sudut pandang negatif. Jadi Bang Juma lihat sisi Bang Juma nggak memandang loh, hanya membaca. Sebentar, Bang. Ya, Bang, maaf saya luruskan sedikit ya. Bang Juma itu tidak menambah. Memandang Bang Juma tidak konteks bahasa Bang Juma, itu kamu nggak sebentar paham, ya? Bang Juma itu tidak menambah, tidak mengurangi, Pak. Kan tadi saya bilang Bang Juma berpandangan negatif terhadap ayat ini sehingga diinterpretasi jadi negatif. Bukan saya bilang dia memandang atau melihat. Bapak admin ini belajar juga ya bahasa Indonesia ya? Iya, bacain Pak. lagi, Pak. Bapak bacain lagi, Apa, Pak. apa? Oke, dibaca lagi. Moderator tetap harus meluruskan, Pak, biar nggak ada fitnah. Karena ini Bang Juma, Anda nganggap Bang Juma mengartikan. Sini saya bacakan sesuai dengan letter T. Ya. Oke, bacakan kembali, monggo. Ya, saya bacakan dulu. Kalau kalian iya, maaf, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia di dunia ini, Anda akan ketinggalan kereta itu aja bacaannya. Loh? Kok bacanya begitu, Pak? Lain, Pak. Gini aja. Begini ya. Tolong dikasih lengkap karena bagian ini itu bagian atas tuh ada judulnya itu. Ini judulnya nggak ditampilkan ini. Silakan judulnya, Pak. Bapak minta ayat berapa dulu? Ya kan? Sebentar. Baca di atas judulnya. Bapak minta. Dengar. Oke, Bapak baca. Sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Jadi Bapak paham ya konteksnya itu. Itu konteks besarnya tuh. Itu. Jadi di sini konteksnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus, bukan Yesus mengajarkan kebencian. Ya. Jadi Bang Zuma tolong memahami lengkap dari orang bilang don't judge the book by the cover, by its cover. Konteksnya, itu orang Sunda bilang begitu, ya. Orang Jawa tolong baca judul terus lihat konteks semuanya. Makasih. Jadi salahnya Bang Juma di mana, Pak, di sini? Silakan. Tidak mengerti konteks. Tidak mengerti konteks gitu. Tapi Bang Juma, kalau menurut saya nih, saya nggak bela siapa-siapa nih. Bang Juma hanya membaca, tidak ngurangi, tidak nambah. Apa kalau membaca Bible tidak nambah, tidak dikurangin salah? Monggo, Pak, berdua. Ya, konteksnya kan dia dipahami dengan baik, dengan benar. Baca itu konteksnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Konteksnya baca, Bung. Oke, baik. Bapak silakan lanjut lagi, Pak. Maaf. Kalau masih ada, lanjut. Kalau enggak, saya balikin ke Bang Juma. Tetap di ayat ini. Iya, ya ayat ini saya lanjutkan pada prinsipnya. Oke, monggo, Pak.
Siapa yang tidak percaya Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di dunia ini, dia akan ketinggalan kereta api. Itu aja. Ke surga. Oke. Nah, itu aja pada mau ditambahkan lagi? Jangan keluar dulu dari screen, Bang. Tetap di ayat ini. Ya, silakan ditambahkan, Bang. Ya. Masih ada, Bang, yang satu ditambahkan lagi. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya balikin ke Bang Juma dulu ya, Bang. Oh, silakan. Oke, baik. Bang Juma, silakan Bang Juma. Katanya Anda keliru membaca saja, nggak tahu konteks. Monggo. Baik. Jadi kalau Anda mengatakan saya salah, gitu ya, ya anggaplah saya salah. Salah menafsirkan atau salah mengartikan atau salah menerjemahkan. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa original teks dari kitab Anda, Eitis RJ pros mekait o mesei, kata mesei itu adalah kebencian. Jadi di situ tidak ada saya plesetkan. Ya, itu satu. Kemudian, taruhlah ini ayat harus diterjemahkan, harus diartikan dengan satu perikop. Oke ya. Tetapi bagaimana dengan dalil-dalil yang lain? Kalau kemudian tadi teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia dengan mengosongkan diri, dengan segala macam dalil-dalil yang Anda kemudian kemukakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia datang dalam rupa manusia untuk kemudian mengajarkan dirinya dengan kasih sayang dan seterusnya kepada manusia. Tapi Anda lupa, ada banyak dalil di dalam kitab Anda yang justru membuktikan Yesus ketika masih belum menjelma menjadi Tuhan, itu sangat kejam terhadap manusia, Pak. Perintahnya jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Coba, mau anak-anak, mau orang tua, mau perempuan, mau laki-laki, mau hewan, mau tumbuhan, semua. Sebentar, Bang. Sebentar dulu, jangan harus dibasmi. Ya, semua harus dibasmi. Itu ajaran yang ada di dalam kitab Anda. Jangan memfitnah, kasih ayatnya. Sebentar, Pak. Kasih ayatnya. Di mana Yesus omong seperti itu? Di dalam kitab Anda itu bergejibun. Ayo, Yesus omong di mana itu? Coba kasih ayatnya, jangan fitnah, Pak Zuma. Ayo, coba kasih ayatnya Yesus mengatakan itu. Bang, ngomong. Ayo, jangan fitnah Bang, ya. Enggak, Bapak sepertinya sebentar. Bapak sepertinya nggak bisa dialog, Pak. Bukan nggak bisa dialog. Kalau berbicara Yesus berkata harus ada ayatnya, nggak bisa begini gitu loh. Jadi Anda jangan membelokkan makna kata yang sebenarnya. Anda diberikan ayat, Anda mungkin berikan ayatnya supaya kita tahu ayat Alkitabnya mana kita baca. Contoh yang tadi penyesatan dilakukan Pak Zuma adalah ketika dia menginterpretasi segala sesuatu. Yesus mengatakan jika kamu harus mengikuti aku, kamu harus meninggalkan saudara-saudaramu dengan gaya bahasa yang ekstrim. Pak Zuma memplesetkan ini bahwa Yesus sumber kebencian. Nah ini berbahaya Pak Zuma, ya kan? Saya nggak tahu apa niat Pak Zuma. Berbahaya gimana? Berbahaya karena Anda punya interpretasi yang salah gitu loh. Ya kan? Kalau Anda mengatakan Yesus mengajarkan kebencian. Gini, mengatakan Yesus mengajarkan kebencian. Sementara seluruh isi dalilnya di kitab Anda ada. Seluruh isi Alkitab mengatakan hal demikian. Nah, gini deh, saya mute dulu ya biar nggak. Bentar, Bang. Saya mute dulu semua. Iya. Saudara kita yang Kristen mengatakan Bang Zuma salah atau tidak mau mengutip. Tolong Bang Zuma dikutip ayatnya apa ini ya. Ntar ya saya jadikan CO host. Biar enak diskusi ini. Karena mereka saya perhatikan kalau Bang Zuma mengutip ayat itu kan tanpa share screen saking apalnya. Justru mereka nggak apal. Tolong Bang Zuma disebutkan ayatnya biar teman-teman di sini membantu untuk membuka ayat yang dimaksud teman-teman tadi. Silakan dibuka. Dibuka sendiri mic-nya. Saya mencoba menengahi ya. Coba Lukas perkataan yang terakhir tadi yang Yesus memerintahkan membunuh murid-muridnya, membunuh anak-anak kecil, jangan ada yang kau biarkan hidup. Itu perkataan Yesus. Coba keluarkan ayatnya mana? Oke. Sekarang sebelum saya keluarkan ayatnya, saya ingin Anda menjawab dengan singkat. Apakah Yod-He-Vav-He itu adalah Yesus? Jawab dulu pertanyaan Pak. Nanti kita sekarang sebelum saya tunjukkan dalilnya, jawab dulu. Tidak. Saya tidak mau jawab ini karena Pak Zuma nanti akan ketangkap. Pak Zuma mengharap Yesus mengatakan hal ini. Saya tahu arahnya kemana Pak Zuma. Oh, berarti Anda sudah ketakutan. Bukan, saya tahu kamu mau bawa kemana. Mau membenarkan kamu yang mempelitir ayat Injil ya. Ada
Tadi udah dijelaskan Pak. Kalau Bang Juma lagi berbicara, saya moderator lah Pak. Kan kacau kalau gini. Saya beri Anda waktu loh 10 menit, Anda nggak pakai. Giliran Bang Juma menjelaskan, Anda potong-potong terus gitu. Dicatat aja apa kekurangan yang disampaikan Bang Juma, dicatat. Nanti kalau giliran Anda skatmat Bang Juma, Anda ngomong aja nggak ada ayatnya. Sebentar. Kan begitu nanti Bang. Sebentar ini. Mai ini mengatakan kalau sudah kepepet di mute. Saya mute untuk tidak berisik ya itu. Bukan berarti kita kepepet. Kita bedah satu-satu, kita urai satu-satu agar diskusi ini nyambung. Kalau tadi kan nggak nyambung. Tolong kamu tarik itu. Bukan kita kepepet terus nyerah gitu ya. Bukan. Kita di sini mencari kebenaran masing-masing ya. Jadi jangan bicara ngawur itu di inbox itu si Mei itu. Silakan Bang Juma atau siapapun itu yang mau berbicara, biar enak bicaranya. Oke, jadi tadi sahabat kita itu minta dalil, ya, di mana perintah Yesus itu membunuh gitu ya. Kalau kita merujuk dan ingin jujur, mengikuti arah konsep keimanan teman-teman Kristen, dengan bangganya dia katakan Yesus itu adalah Yod-He-Vav-He yang datang dalam rupa manusia. Berarti Yesus yang berfirman di dalam perjanjian lama sebelum dia menjadi manusia, dia sudah berfirman. Apa firmannya? Baca Yesaya 14 ayat 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka Yesaya berapa tadi Mas Juma? Yesaya berapa aja? Yesaya berapa? Yesaya 14 ayat 21. Ya, biar kita nggak dituduh ngawur ayatnya itu ya. Yesaya pasal 21 ya, kita buka. Ayat 21. Ya, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ini apa ini? Ini firman siapa? Yesus kan yang Anda imani sebagai Tuhan, dan dia pada saat berfirman di Yesaya ini masih belum dalam keadaan Tuhan, manusia, tapi masih dalam keadaan roh. Ayo. Jadi kalau Anda mengajarkan Yesus mengajarkan kasih, itu bullshit. Bullshit itu. Dan yang dipraktikkan kemudian oleh orang-orang yang mengajarkan dirinya adalah pengikut Yesus, masuk ke wilayah Nusantara ini dengan cara apa? Penjajahan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia. Pelakunya siapa? Yang mengklaim dirinya pengikut Yesus. Perang salib, nggak ada itu perang bulan bintang, nggak ada. Yang ada perang salib. Itu pelakunya siapa? Hiroshima pelakunya siapa? Penjajahan-penjajahan di atas bumi ini yang ditorehkan sejarah pelakunya siapa? Apa yang mendorong mereka melakukan itu semua? Ayo, ini ayat-ayat ini yang mendorong mereka. Akan tetapi semua seteruku yang tidak mau menerima aku menjadi pemimpinnya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu siapa yang mempraktikkan dalil-dalil ini? Ya, sudah. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Ayat sudah dikeluarkan ya. Perjanjian lama. Kenapa? Allah itu begitu tertibnya terhadap umat manusia. Dia tidak ingin kacau balau manusia ini. Jadi firman itu untuk keturunan Kain yang kacau balau itu. Begitu Bang Juma. Karena tertibnya Allah itu disiplinnya Allah. Oke, itu logika Anda. Sekarang saya balik dengan berlogika. Kalau Yesus itu mengajarkan ajaran kasih, kenapa dia tidak datang menjelma pada saat Adam masih ada di Eden? Loh, belum misinya belum. Paham kamu? Berarti dia membiarkan dirinya dulu mengobok-ngobok, membunuh orang, membunuh ciptanya sendiri dengan dalil itu tadi. Terus kasihnya di mana? Oleh sebab itu, kamu tuh baca Taurat, itu di Taurat. Taurat itu Allah itu sangat disiplin. Dia menginginkan manusia ini sempurna. Ternyata manusia ini jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Tuhan yang Yesus itu adalah bentuk disiplin gitu. Ulangan 20 ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan kau biarkan apapun yang hidup. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Itu untuk menegakkan kedisiplinan gitu, maksudnya kasih sayang itu. Menurut Anda? Bagi mereka yang sudah mengilahkan ilah lain, Tuhan sangat benci, cemburu. Oleh sebab ini ingin memusnahkan manusia-manusia yang
bejat-bejat itu. Oleh sebab Ya itu justru karena itulah, kalau itu alasan Anda, maka Anda harus menelan pahitnya Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi Tuhannya, rajanya, pemimpinnya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sinkron dengan pernyataan Anda. Di perjanjian lama Tuhan membunuh karena mereka menyembah ilah lain. Di perjanjian baru Yesus memerintahkan membunuh karena orang itu tidak mau menerima Yesus sebagai rajanya. Sama. Terus kasih apa yang Anda ingin jajakan sekarang? Lukas berapa? Oke, tampilkan dulu Lukas. Lukas berapa, Bang Jul? 19 ayat 20, perasaan dari tadi ini nanya ayat terus. Nggak apa-apa. Anda masih Itu repotnya mereka itu nggak hafal. daftar jadi murid saya kalau mau. Ini berat kalau saya setiap mengucapkan dalil, Anda tanya, kitab berapa, ayat apa. Terus kita cek kebenarannya, betul nggak? Jadi murid Pak Zuma, kita jadi mualaf semua ya. Enggak mesti Silakan jadi dibantah. mualaf. Anda cukup Nggak menjadi penting pengikut lah. Yesus. Itu Nggak sudah penting. cukup. Jangan menjadi antikristus kayak sekarang. Bukan. Saya bukan anti. Udah ayatnya sudah di-share itu ayatnya ada. Kita baca Akan sedikit. tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadinya rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, Apa itu perkataan gimana? Yesus? Dia Ini konteksnya kata dulu. siapa, Pak? Ini Itu kata huruf siapa? merah loh, Pak. Jadi dalam kitab Anda itu ada perkataan orang lain selain perkataan Yesus. Perumpamaan itu. Oke, perumpamaan. Ya kita terima aja Mas Zuma itu perumpamaan gitu aja. Oh, jadi Kristen itu membunuh di mana-mana itu perumpamaan, Pak. Menjajah, Itu memerangi maksudnya, negara lain itu perumpamaan. Itu maksudnya, siapa yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka akan terbunuh di api neraka yang kekal itu. Maksudnya itu Baik, loh. kita ulangi lagi. Ayo kita baca Paham bareng-bareng kamu? itu. Ayo kita baca. Firman itu. Lukas 19 Termasuk 27. Anda nanti kalau nggak percaya Yesus. Bisa Sebagai raja. di Di atas zoom segala kembali raja. sampai judulnya, dari judulnya Mas kita lihat. Iya, silakan. Lukas 19 27 itu kan sudah jelas. Coba Itu. lihat. Itu Yang kasih merah judul itu. Yesus. Ini kan jelas, ya kan? Artinya apa? Orang yang Baca aja, Pak. Baca dulu, Pak. mengambil uang atau mengutip-kutip uang dari orang lain, memeras orang lain, ya kan? Dibaca Pak Sehingga- ayatnya Pak, dibaca Ya kan? Pak. Biar kita sini sama-sama Ya belajar kan? Pak. Dibaca itu. Satu periskop itu dibaca Pak. Jadi jangan Bang dikatakan Jul udah kita bisa. nggak nampilkan ayat. Oke. Banjul Baca dulu ya. sudah periskop. Mari kita baca sama-sama ya. Perumpamaan Nah, dibaca. tentang uang mina. Matius 2. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab itu, ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pergilah. Katanya 10 mina kepada mereka. Dia manggil 10 orang hambanya dan membelinya 10 mina kepada mereka dan katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hamba yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, yang satu mina yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatan wahai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasai 5 kota. Dan hamba yang ketiga itu berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpan dalam satu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras, mengambil apa yang, apa Mas, bisa lanjut, ininya, screen-nya. Engkau sudah tahu bahwa, katanya kepada hamba, hai hamba yang jahat, oke. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras, dan Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh
dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini kepadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi seteruku ini yang tidak suka mengambil aku menjadi rajanya, bawalah dia kemari dan bunuhlah mereka di ketutupan itu. Apa tuh? Bunuhlah apa itu? Bunuhlah mereka di depan mata. Oke. Ayat ini kan jelas, Pak. Yesus dibaca dulu, Pak. Semua, Pak. Dibaca dulu, Pak. Terus, Pak, dibaca, Pak. Oke. Bapak belum selesai, langsung jelaskan. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, ini kan jelas. Yesus ingin mengajarkan keadilan. Artinya Yesus tidak menyuruh orang membunuh semua orang. Ini kan jelas, itu kan perumpamaan. Perumpamaan ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak menjalankan apa Yesus perintahkan, dia akan menemui kematian. Nah, ini kan jelas. Jadi Yesus tidak mengajarkan bunuhlah semua orang. Nah, itu kan perumpamaan kepada 10 orang gitu. Itu jelas kok, 10 orang itu perumpamaan untuk 10 orang. Jadi bukan pembantaian itu ya neraka itu maksud Tuhan Yesus. Sebentar, Pak. Satu-satu Pak nerangin, Pak. Coba dibaca kembali ayatnya, Pak. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh, Pak. Bapak cara menerangkannya. Coba, Pak. Bisa diulang, Pak. Permintaan moderator nih, Pak. Apa tuh? Yang tadi itu, Pak. Bawalah kemari itu. Siapa ya sebenarnya yang dibunuh di sini, Pak? Di sini siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh, Pak? Bawalah seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Ya benar. Jadi Yesus sebagai raja dia memerintahkan, dia kasih ibarat kata gini, bahasa sederhananya dia kasih modal gitu, ya kan? Nah, dia kasih modal untuk orang. Kemudian setiap orang dikasih modal, dari 10 orang itu dikasih modal yang beda-beda. Nah, kemudian raja ini pergi, oke? Nah, ya wajar dong kalau seorang raja memberi perintah, artinya harus dijalankan perintah ini. Ini kan tidak dijalankan. Begitu Yesus kembali, yang lain beri laporan, yang menjalankan itu dapat reward, ada orang yang nggak mau, gitu kan? Nah, jadi gini, Pak, yang di sini yang membunuh di sini siapa? Yang dibunuh siapa di ayat ini? Udah jelas. Yesus memerintahkan, tapi bukan Yesus membunuh. Yesus memerintahkan membunuh. Iya, Yesus memerintahkan. Udah clear, Pak. Yang clear. Yesus memerintahkan apa, Pak? Yesus memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak taat kepada Yesus. Jangan dipotong hanya Yesus membunuh, Pak. Ya kan, orang-orang yang tidak taat kepada ajaran Yesus sebagai raja. Jadi orang yang baik. Ya. Jadi orang yang tidak taat kepada aturan Yesus, ajaran Yesus, Yesus memerintahkan untuk dibunuh. Udah dari tadi selesai. Kan gitu ya, Pak ya? Clear ya, Pak? Clear ya, Pak? Clear dari itu, Bang. Nah, kalau ditekan begini atau diperkuat pertanyaannya, diem. Oke, sekarang kita kembalikan ke Bang Zuma aja. Clear ya? Kembalikan ke Bang Zuma. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi Bang Zuma. Oke, jadi sudah jelas ya, sudah jelas apa yang kemudian saudara Kristen itu ingin sembunyikan dari ajaran yang sebenarnya selama ini tidak diketahui. Bahwa kekejaman yang terjadi, yang dilakukan atas nama politik, atas nama negara, atas nama rempah-rempah dan seterusnya, itu sebenarnya kekuatannya itu bersumber dari kitab itu sendiri. Sumber dari pengajaran yang ada di dalam kitab ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Yesus mengajarkan kasih, ya itu yang saya jelaskan tadi, mengajarkan kasih, karena pada masa itu memang dia belum banyak mengajarkan sesuatu. Makanya dia katakan,
masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, nah siapa yang datang kemudian? Apakah sosok Tuhan lagi? Bukan. Karena dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, di situ indikasi daripada roh kebenaran atau seorang penolong lain tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti yang datang lagi-lagi oknum yang bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan mustahil dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen di sini. Jadi sangat terang apa yang ada di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Yesus menerangkan dirinya, bagaimana kemudian Yesus mengajarkan untuk menjadi muridnya syaratnya seperti apa, itu ada di dalam kitab Anda, baik dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun dalam bahasa original teksnya, yaitu bahasa Yunani, bahasa Greek. Dan kalau kemudian Anda mengatakan kami salah, saya khususnya salah mentafsirkan, salah mengartikan dan seterusnya, tetapi fakta Anda lihat di dalam kehidupan nyata. Apakah betul Kristen itu mengajarkan sebuah konsep kasih, di mana kasih yang dimiliki oleh Kristen tidak dimiliki oleh agama lain? Hindu, Buddha bahkan nyata lebih kelihatan kasihnya daripada Kristen. Islam juga mengajarkan kasih sayang. Kalau Kristen mengatakan, Kristen itu inti ajarannya adalah kasih. Kasihilah musuhmu. Maksud yang Anda ingin jabarkan di sini, kasihi musuhmu itu seperti apa? Adakah kasih yang melampaui kasih dari agama-agama lain yang diajarkan oleh konsep masing-masing agama? Adakah nampak di kehidupan nyata Kristen di atas daripada agama lain dalam konsep kasih ini? Justru yang mempelopori pembuatan mesin pembunuh berupa nuklir, berupa senjata, bom dan segalanya itu agama yang negara yang menganut agama apa? Mayoritas agama apa? Coba. Jadi ajaran kasih yang dimiliki oleh Kristen dan tidak dimiliki oleh agama lain itu yang mana? Nggak ada kan? Kita sama aja kan? Islam mengajarkan pemaaf, Kristen juga mengajarkan pemaaf. Bedanya kemudian adalah Islam menjalankan syariat-syariat para nabi yang diajarkan juga oleh Yesus berdasar terhadap kepada kaum siapa yang syariat itu ditujukan. Kristen tidak. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Galatia 5 ayat 1. Tolong ditekankan dulu tadi itu. Yesus memerintahkan dibunuh semua, dibunuh orang yang tidak mengikuti ajarannya. Tolong ditekankan tadi Lukas itu. Kok bisa Yesus menyuruh membunuh kalau tidak diikuti ajarannya? Silakan. Ya, itu sudah poinnya, Bang. Poinnya di situ sudah jelas. Kalau teman Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Alfa dan Omega, berarti Yesuslah yang mengajarkan membunuh semua yang bernyawa. Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, yang menyusui lembu maupun domba, onta maupun keledai, bunuh semuanya. Itu firman siapa? Ternyata konsep Kristen, Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Berarti Yesuslah yang memerintahkan. Coba satu-satu. Halo. Orang ini. Halo. Ya, silakan. Coba itu yang mengajarkan genosida. Sebentar, yang lain standby dulu ya. Coba satu-satu ya. Yang tidak berkepentingan. Halo, yang tidak berkepentingan. Dengar nggak nih? Ini dengan siapa? Prinsip Kristen. Ini dengan siapa? Saya lanjut dulu ya. Untuk yang baru datang, tolong ditahan ya. Untuk yang baru datang, tolong jangan sikap dulu. Di sini ya, kali itu ada si Alex sama si Mel tadi yang mengerti alur pembicaraan. Yang lain yang baru datang, tahan dulu biar tahu alur pembicaraannya Pak Abdul sama Pak Ida bisa sambil dengar dulu Pak ya, nanti baru masuk gantian. Oke. Betul yang baru dimonitor nih. Jadi biar nggak kacau ya, biar nggak kacau. Baik. Jadi gini, tadi ya silakan Pak
topik kita memang Alex, saya beri waktu mengenai 10 menit berdua. Monggo. topik kita mengenai keilahian Yesus. Tapi tadi Pak Zuma merembet mengenai apakah orang Kristen itu damai apa enggak, kan? Oke, pertama saya harus sampaikan bahwa perang salib itu tidak dimulai dari orang Kristen, ya. Perang salib tidak dimulai orang Kristen. Perang salib dimulai ketika wilayah-wilayah Timur Tengah mulai dikuasai oleh kekhalifahan Arab dan peziarah-peziarah Kristen itu dihalang-halangi. Itu fakta sejarah, ya. Itu satu. Oke. Itu fakta sejarah juga. Itu fakta sejarah, ya. Sebentar, Bu. Sabar, Bu. Jadi, perang salib itu yang mulai adalah penghalangan ziarah-ziarah Kristen dari Eropa ke Timur Tengah oleh khalif-khalif yang mulai berkuasa di sekitar Timur Tengah. Kemudian, apa lagi? Itu saja dulu, mungkin yang lain mau nambah. Nah, ajaran Kristen yang katanya membunuh itu, ajaran Yesus itu keliru, Bang Juma. Tanpa adanya maksudnya ini siapa ini? Aida. Bentar, Bu. Yang baru datang, tolong tahan perjanjian lama itu. Hormati temanmu yang Kristen itu untuk berbicara ya. Di sini ada 2 orang yang lagi berbicara dan udah tahu aturan mainnya, udah tahu alurnya. Jadi, Bang Juma, di kita perjanjian lama itu, PL itu ada cerita kebobrokan umat manusia. Ada yang bisa diikutin, ada yang tidak. Jadi bukan semuanya itu firman dari Elohim, itu ada cerita sejarahnya tentang kebobrokan umat manusia. Jadi Anda salah mengertikan ayat, Anda sangka itu dari Elohim semua. Begitu Bang Juma. Oleh betul, Tanakh itu dibagi atas 3. Taurat, Nepiim, dan Ketupim. Taurat itu yang disebut kitabnya Musa, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Nah, ada Nepiim itu cerita nabi-nabi, Ketupim itu tulisan-tulisan suci. Itu harus Anda bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang cerita dari nabi-nabi tentang kebobrokan manusia itu. Jadi Anda jangan pukul rata. Begitu Bung Juma. Ada yang bisa Oke, saya luruskan dulu bagi teman-teman yang baru datang ya. Di sini topiknya adalah membuktikan keilahian Yesus. Saudara Kristen berdua sudah membuktikan keilahian Yesus 4 item. 1, Yesus hidup kekal. Yesus bermukjizat. Yesus mengampuni dosa. Yesus ajaran kasih. Kemudian Bang Juma memberikan contoh ayat tentang ajaran kasih itu. Gitu judulnya ya, supaya ngerti semua. Silakan Bang Alek dan yang satu, masih ada waktu Anda 5 menit berdua, monggo. Oke, saya lanjut. Kemudian mengenai katanya penjajahan di Indonesia. Oke, kita harus cek dulu ya. Sebetulnya itu apakah itu karena orang Kristen apa enggak, ya kan? Kalau kita baca sejarah, justru yang menjual, ya kan? Yang menjual Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri, gitu ya. Jadi jangan bilang, jadi jangan mengatakan bahwa ini adalah karena ajaran kasihnya lah pergi menjajah, gitu kan. Silakan baca sejarah yang benar. Nanti kita akan bisa buktikan itu juga ada data. Kenapa akhirnya Indonesia itu artinya Nusantara itu akhirnya dijajah. Gitu kan. Indonesia belum ada ya. Kita omong mengenai Nusantara dan kita akan bisa lakukan pembuktian sampai ke belakang. Kenapa Indonesia jadi mundur gitu? Nah itu ada buktinya itu, ya. Saya lanjut. Ya, tapi ada misinya 3. Sebentar Bu. Yang satu siapa nama Alek? Silakan ditambahkan temannya. Kalau nggak ada saya balikin ke Bang Juma. Nih, halo. Jadi suruh aja Bu Aida nambahin, coba Bu Aida. Nggak bisa, Pak, nambah ya, satu lagi. Ada 3 misinya penjajah itu. God, glory. Bentar. Ini orang baru yang masuk, yang tidak tahu alur pembicaraan jadi kacau ini. Ya, saya harap teman-teman Kristen juga memahami lah. Kalau ada orang baru masuk yang tidak tahu alurnya jadi kacau nanti. Omongannya pasti akan. Bu Aida mungkin sudah menyimak itu. Nyimak nggak keseluruhan Pak, jadi kacau. Saya harap Aida tahan dulu. Saya tahan dulu ya. Silakan teman Kristen kalau sudah saya lemparkan lagi ke Mas Juma itu. Counternya apa Mas Juma? Jadi begini ya. Bang Juma tadi membaca ayat kitab perjanjian lama, dia pukul rata, disangkanya itu suara Elohim semua, padahal di situ ada cerita tentang sejarah. Oke, saya screen ayat.
Silakan, screen ayat. Silakan, admin. Ayat berapa tadi Bang Juma itu? Kebobrokan umat manusia. Itu. Tentang pembunuhan semua itu loh. Iya, itu kan tentang screen ayatnya. Sejarah tentang umat manusia yang bobrok. Yang jangan screen ayatnya tidak diikutin oleh perjanjian baru. Begitu. Itu aja penjelasan saya. Oke, terima kasih. Silakan Bang Zuma untuk memberikan jawaban ataupun sepatah dua kata. Monggo Mas Zuma. Oke, baik. Berarti Bapak sudah mengakui kitab Anda itu tidak semuanya adalah firman Tuhan. Berarti itu sudah kalau bukan kitab saya, kalau di perjanjian baru itu firman Tuhan menceritakan. Ini Bang Zuma belum menjawab, sepatah dua kata langsung dipotong. Ya nggak baik itu, Pak. Oke, silakan, sorry. Jadi ya, maaf ya, saya mute tadi. Silakan Bang Zuma. Baik, Anda sudah mengakui perjanjian lama itu tidak semuanya firman Tuhan. Berarti itu sudah tidak layak dijadikan sebagai kitab. Apalagi dikatakan suci, ya. Dan lagi-lagi orang Yahudi juga tidak pernah mengakui perjanjian lama itu adalah kitab suci atau sebagai kitab Tanakh. Itu yang pertama. Kemudian tadi sempat saya dengarkan yang firman Tuhan itu adalah perjanjian baru, kata Anda. Jadi Lukas melakukan penyelidikan, itu Anda sebut sebagai firman Tuhan. Surat-surat Paulus yang Paulus kirimkan ke jemaat-jemaat itu Anda katakan juga sebagai firman Tuhan. Padahal itu adalah surat yang berisi seperti layaknya penyiar radio gitu loh. Lalu kemudian ada yang mengatakan perang salib itu dimulai oleh siapa? Itu dilakukan karena adanya pesiara-pesiara itu dilarang ke Yerusalem. Nah, kalau itu betul, ya dari versi Anda, tapi versi kami itu tidak seperti itu. Kalau itu benar versi Anda, terus mana ajaran kasihnya? Katanya ajaran kasih musuhmu. Kalau musuhmu kasih menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Mana pembuktiannya? Ternyata perang salib itu tidak mencerminkan kasih. Gitu loh. Kan tadi kita membahas mana sisi keilahian Yesus. Yesus itu maha kasih katanya. Ya kan? Dan itu sudah terbantahkan dengan dalil-dalil yang Anda sendiri sudah pelototin. Yesus mengajarkan kebencian. Saya jawab nih. Kasih kesempatan Pak. Udah Pak Juma. Ini Abdul Segala ini kan baru masuk ya. Tahan dulu ya. Biarkan Mas Zuma. Udah dari tadi ya. Biarkan Mas Zuma. Udah selesai Pak? Masih perlu ditambahin Bang Zuma? Ya, jadi perang salib itu harus diketahui. Anda harus belajar tentang sejarah Konsili Kremon di Prancis. Ya, bagaimana kemudian ratusan pastor dan bangsawan berkumpul untuk menyampaikan pidato mereka, membangkitkan semangat orang-orang kaya di antara mereka dan orang-orang miskin di antara mereka. Mereka melakukan propaganda cerita tentang tindakan anti-Kristen terhadap apa yang ada di tanah Turki dan juga yang ada di Palestina. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi jangan hanya semata-mata kami dilarang bersiara sehingga ya perang salib itu terjadi. Terus ajaran kasihnya itu mana? Ya, lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa tidak semua dalil di dalam perjanjian lama itu adalah perkataan Tuhan. Sekarang saya ingin Anda pelototin Kejadian 17 ayat 7, ayat 14. Itu firman Tuhan terhadap Abraham. Apa firman Tuhan terhadap Abraham? Dan orang-orang yang tidak bersunat alias Kristen, manusia berkulub, harus kalian basmi di antara bangsanya. Karena mereka telah membatalkan perjanjianku. Itu perkataan siapa? Kalau Anda mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia. Dan Yesus itu adalah dulunya adalah Yod-Heh-Vav-He, adalah firman yang datang. Berarti yang memerintahkan membunuh orang Kristen yang tidak bersunat itu adalah Yesus. Jangan kasih kemana? Oke. Jangan terlalu banyak, nanti nggak bisa dijawab. Kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan. Kesempatan akan jawab. Oke, saya jawab ya. Kalian di sini melawan satu orang ya, Mas Zuma. Kalian itu ada 3 orang. Enggak, Bang Zuma jangan terlalu banyak. Saya jawab Pak. Oke, sebentar. Kalian akan saya beri waktu setelah Mas Zuma dirasakan cukup. Kalian juga Bang, boleh nggak saya fokuskan pertanyaan saya supaya mereka ini fokus gitu. Oke. Boleh. Enak begitu mengkerucut. Saya bertanya kepada Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega,
siapa yang memerintahkan membunuh orang berkuluk di dalam Kejadian 17 ayat 14? Yesus atau Tuhan lain? Silakan. Oke, saya jawab Pak. Satu-satu ya, jangan berebut ya yang teman-teman Kristen. Siapa nih? Abdon. Alek ini yang menjawab. Abdon. Alek ya. Oke, silakan. Abdon. Nah, silakan. Kita ini bicara tentang negara atau bicara tentang suku atau bicara tentang agama atau bicara tentang sejarah. Ini Pak, gini ya, saya tunggu dulu. Ya saya jadi ngawur lagi sejarah lagi. Ini pertanyaannya untuk memperjelas lagi, ini kan mengalir ya, mengalir. Tadi Bang Abdon. Kalau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Oke, Yesus katanya kan begini, siapa yang memerintahkan, ya katanya Alfa dan Omega, yang membunuh itu siapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Pak, siapa itu jumpa ya? Nah, ini Pak Abdon saya yang jawab dah. Tunggu dulu Pak, saya kan Pak Abdon ini. Ya tunggu dulu Pak, biar silakan Pak Alek kalau mau jawab. Gini loh, jadi maksud saya, tunggu dulu nih. Yang mau motong itu temanmu sendiri loh Pak. Iya, tunggu dulu saya toh. Biar saya jawab dulu satu-satu. Ini kan pertanyaan konyol ini. Kenapa pertanyaan konyol? Kalau begitu, yang namanya seperti air bah, saya tanya, itu siapa yang nyuruh membunuh? Ya, ya jelas. Itu kan Allah nyuruh bunuh Anda. Kan ini kan sejarah tentang kehidupan masa lalu. Itulah kejadian yang kita harus berikan suatu pandangan untuk sekarang ini. Ini kan pertanyaan, nanti kalau neraka nanti itu siapa yang nyuruh bunuh? Nah, kalau katanya kasih Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, ya memang iya. Nah, kenapa ya? Pembuktiannya di Al-Qur'anmu juga ada. Nah, oke, kita nggak lari ke Al-Qur'an, ini Alkitab ya. Di Alkitab bilang, Yesus kan sudah terbukti. Di akhir zaman ini dia yang datang. Nah, di mana dia yang dulu? Yang dulu itu adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Kan Yesus juga. Nah, di mana kasihnya? Lihat dulu prakteknya waktu Yesus di dunia ini. Pernah nggak nampar orang? Pernah nggak nyikut orang? Kan begitu. Nah, masalah di Alkitab ini kan sejarah tentang perkataan orang, sejarah-sejarah kerajaan, sejarah tentang kepercayaan orang, seperti Ibrahim, semuanya. Yesus sering memaki Kristen, dibilang anjing beludak, ular beludak. Aida, kamu bisa nggak berbicara dulu? Yang namanya keturunan ular beludak, tahu nggak pada waktu Adam dan Hawa, siapa yang menggoda? Iblis. Nah, di manusia itu juga bisa masuk kita seperti Hawa saja, masuk iblis. Nah, jika Yesus itu mengatakan itu adalah keturunan iblis, orangnya orang manusia, murid-murid Yesus juga ada iblis, Yudas Iskariot, diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus masuk di situ iblis. Nah, semua kita itu seperti ini sekarang apakah kita semua itu dalam kita Allah? Tidak. Kita ada perbuatan kita yang jelek, yang baik. Nah, kalau masalah perang salib itu kan perang di antara kesukuan, perang tentang kerajaan di situ, kepentingan. Ya jangan kait-kaitkan dengan agama. Kalau dengan agama dasarnya, ya contoh itu di Irak aja perang kok. Ya kan? Nah, sesama muslim. Kalau penjajahan itu kan jelas ada misinya gospel. Misinya itu kekuasaan. Sekarang kita fokus Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nih. Yang permasalahannya, ada pembuktian. Hari ini sampai sekarang, hari Tuhan Yesus yang dipakai. Itu Sabtu. Berarti kuasa Tuhan. Ya, mulai dari kelahiran Yesus, satu, diterima atau tidak, nggak usah dikomen. Nah, sampai sekarang juga yang dinamakan yang datang di hari nanti, bau ke Al-Quran juga, siapa yang datang? Di Alkitab, Yesus yang datang. Yang menghakimi dunia ini, Yesus yang datang. Pertanyaannya, apakah yang lain? Kalau ada yang lain, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan. Yesus datang untuk Alek mau nambahkan, Alek? Ya, saya tambahkan. Perjanjian sunat tadi. Memang betul, perjanjian sunat itu kan perjanjian agama Yahudi. Agama Abraham dulu. Tapi kan sudah ditiadakan dengan kedatangan Kristus di perjanjian baru. Jadi kita tidak ada perjanjian sunat lagi. Begini Pak, begini, kurang lengkap. Begini, kalau masalah sunat
itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Biarkan Pak Alek itu hormati dong teman. Enggak apa-apa. Yang dimaksud dengan sunat. Jadi kamu sudah banyak berbicara tadi. Enggak apa-apa yang paling ya. Nah, yang dimaksud dengan sunat itu bukan tubuhnya. Yang dimaksud sunat itu adalah hatinya. Itu ada tertulis di Alkitab. Sunatlah hatimu. Yang hati itu yang buruk-buruk itu dibuang. Penulisnya Paulus. Nah, mau Paulus apa tidak kan Anda tidak percaya. Yang tertulis seperti itu loh, Mbak. Nah, bukan karena firman Tuhan. Aduh, ini Aida ini ya. Ini gimana ya? Masalah firman Tuhan, kalau saya sebut kalau nyerobot lagi si Aida nanti tak kick loh kamu. Kalau masalah firman Tuhan. Kalau sunat hati itu di perjanjian baru, Pak. Iya, enggak masalah. Nah, itulah arti kedatangan Tuhan Yesus. Contoh nih di Alkitab. Yang namanya di Alkitab. Jangan ditaruh di waiting room, biarkan Aida di sini. Yang namanya di Alkitab itu ada sistem rajam. Itu di Alkitab, di Al-Quran ada. Siapa yang berzina dihukum mati dengan lempar batu. Ketika siapa yang bisa membantah ini? Ahli-ahli Taurat punya kekuasaan, siapa yang berzina dibunuh dengan lempar batu. Nah, ahli-ahli Taurat pada waktu itu mencobai Tuhan Yesus. Guru, bawalah perempuan sundal ini di depan Yesus. Di dalam perjanjian kitab kami, ketika ada seseorang perempuan seperti ini harus dirajam. Apa kata Yesus? Sampai Alkitab itu, yang kitab Taurat itu terbantahkan oleh Tuhan Yesus. Kata Yesus, jika memang ada itu tertulis di Alkitab, di kitab Taurat itu, orang yang berzina dilempar sampai mati, Yesus mengatakan, mengambil batu. Ini batu ini. Bagi siapa antara kamu yang tidak punya dosa, baiklah melempar duluan. Ya. Oke, terima kasih. Akhirnya perjanjian lama dulu, Pak. Jangan langsung lari ke perjanjian baru. Oke. Ya, saya kasih waktu 5 hari 5 malam ya untuk menjelaskan, silakan. Oke, ya, oke. Terima kasih. Nah, ini ada cuma 1 menit lagi. Di perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Allah itu sendiri dengan nabi-nabi itu, ya. Nah, apa yang dikatakan? Sebab mereka itu tidak menemukan dengan perintah-perintah yang dipraktekkan oleh Allah. Kasih itu siapa sih yang mempraktekkan? Yes, yang namanya kuasa itu siapa yang mempraktekkan? Kan belum tahu nih. Nah, perintah-perintah nabi-nabi itu dengan urutan-urutan yang namanya di Al-Quran juga banyak. Yang membasuh kaki orang Yahudi untuk berdoa dengan cara-cara ibadah. Itu aturan siapa? Itu aturan manusia. Manusia itu siapa? Para nabi-nabi dulu. Apakah semua itu benar? Nah, kedatangan Yesus membenarkan semua apa yang dimaksud, bukan menghilangkan. Contoh haram, makan babi di Alkitab perjanjian haram. Nah, Yesus mengatakan haram itu bukan makanan yang haram. Apa yang masuk ke dalam tubuhmu melalui mulutmu akan menjadi kotoran. Itu yang dimaksud. Yang haram itu adalah apa yang keluar dari tubuhmu melalui mulutmu, itu yang haram. Dari hatimu. Ya, sepertinya udah melebar kemana-mana ini, Pak. Bukan. Antara perjanjian lama bermengerti. Biar perjanjian lama. Pertanyaan Bang Zuma itu singkat loh. Melebar kemana-mana. Daripada melebar kemana-mana, silakan Alek untuk memberi penguatan lagi. Barangkali masih ingat itu Alek pertanyaan Bang Zuma. Perjanjian lama itu antara Abraham dengan Allah. Itu perjanjian sunat. Memang perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Itu kan masih perjanjian agama Yahudi dulu. Dengan darah, dengan sunat. Sebab itu saat Musa lupa ingin menyunat anaknya kan, Deborah kan menyayatkan anaknya, menempelkan darah itu ke dada Musa. Kalau enggak Musa mati kan. Memang hukum sunat itu hukumnya Allah dengan Abraham dan Musa. Nah, jadi perjanjian baru hukum sunat itu sudah digenapi oleh Tuhan sendiri dengan darahnya digantung di kayu salib itu, domba. Perlu saya segarkan lagi ya, pertanyaan itu bukan masalah sunat menyunat tadi ya, sepertinya begitu. Enggak, sunat ada satu tadi yang pertama Bang Juma, yang kedua apa lagi, Jack? Nah, makanya itu, kalau terlalu banyak kan jadi lupa pertanyaannya. Kebanyakan. Nah ya, kebanyakan menjawab tadi itu, makanya jadi kemana-mana kan. Itu perjanjian Abraham dengan Allah. Bentar ya. Untuk supaya nggak melebar kemana-mana, kita refresh dulu. Tuhan Yesus sudah digenapi. Baik. Ini sudah dipaham cukup kalian. banyak. Jadi Anda bisa harus membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Allah langsung. Baik, kita akan perjanjian membedakan. Baru itu Allah sudah menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Baik. Lewat Tuhan Yesus. Memahami ya. Semakin Anda berbicara, semakin kita di sini bingung loh, Pak. Bener ini.
Benar. Karena bingung iya kan? apa? Karena kalian tidak bisa Ini menyimak saya yang cuma benar. mencoba Bedakan antara untuk perjanjian merepas lama dan pertanyaannya perjanjian Bang Zuma baru. tadi, biar nggak lari kemana-mana. Oh ya, Bisa itu. Bang Zuma? Ini yang kedua yang firman itu, firman diulangi. itu. Ya, Alkitab coba disebut cukup panjang firman tuh tadi Allah. itu. Alkitab bukan firman Allah. Don, Firman segala Allah kita itu minta ya 1 Yesus menit. Kristus. Pertanyaannya itu satu-satu tidak aja. Pertanyaan satu, jawab. Tadi pertanyaannya satu. Cuma dua, banyak Pak. masalah perang Oke. salib lah, masalah sunat lah, cuma Oke, satu. oke. Tahan dulu, kita ulangi lagi, refresh Ya, lagi. Bang Zuma, satu silakan ya. bertanya. Bertanya Tentang silakan. firman lagi, tentang firman. Saya Oke, jawab ya. Silakan, tolong ya, di-mute sendiri. Silakan Ya, Bang Zuma, tentang di-refresh firman, lagi. dengerin. Atur kemana-mana ini teman-teman kita Ya. ini. Ya, pertanyaan satu gitu loh. Sebentar, Ya, Bang. oke, Sebentar. kita refresh lagi. Nah, jadi tentang firman yang dikatakan Alkitab itu bukan firman Allah. Bang Zuma ke mute ini. Betul, Silakan, Bang Alkitab Zuma itu dibuka. bukan firman Allah. Yang firman Iya, Allah itu Yesus, Alkitab ini iya. menceritakan Tapi tahan dulu dong. tentang tahan firman dulu. Allah itu. Paham? Ya, Tahan dulu. saya paham sekali. Kristen itu mengajarkan menyembah kepada manusia. Paham? Pertanyaannya coba pertanyaannya. Itu ya saya jawab ya, manusia ya, gini. Gak usah, tunggu dulu kapan waktunya saya. Ya makanya pertanyaan satu-satu. Apa pertanyaannya? Saya nggak bertanya, saya cuma ingin menanggapi ya ajaran yang diplesetkan oleh teman-teman Kristen yang tadi. Yesus datang menghakimi katanya. Dengerin dulu. Bukan yang lain. Ya, Yesus datang menghakimi itu karena belum selesai ajarannya keburu diobok-obok. Coba baca kitab Anda. Yang diusir dan dituduh dan diklaim yang dikatakan Yesus sebagai penjahat itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan kan? Nah, agama mana yang memanggil Yesus itu Tuhan? Islam, Tuhan tahu Hindu, artinya Buddha, Anda? Kristen. Bukan, buat pertanyaan saja. Biar jangan pertanyaannya apa gitu loh. Ya itu dia tadi kan, saya katakan. Anda mengatakan, ya teman-teman tadi itu mengatakan sisi keilahian Yesus. Pertama, ini. Keempat adalah Yesus itu mengajarkan kasih. Merembet kepada bukti dengan menuduhkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembunuh. Yesus itu ajaran kasih. Nah, saya buktikan dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan pembunuhan. Yesus mengajarkan kebencian, bahkan Yesus mempraktekkan. Nah, kalau misalnya Anda Kristen mengimani Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He datang dalam rupa manusia, berarti yang memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersunat adalah Yesus. Ya, pertanyaannya apa ini? Siapa yang memerintahkan? Coba saya. Siapa yang memerintahkan membunuh orang-orang yang berkuluk di dalam Kejadian 17 ayat 14? Bisa diulangi lagi, Bang Zuma? Bentar, saya catat. Siapa yang memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersunat di dalam Kejadian 17 ayat 14? Yesus atau Tuhan lain? Ya, silakan Yohanes 13:14 ya. Silakan teman Kristen untuk menjawab. Kejadian 17 ayat 14. Siapa yang memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersunat? Yesus atau Tuhan lain? Ya, saya Kejadian jawab. 17:14. Kejadian 17:14 yang dipertanyakan oleh Bang Zuma. Tolong yang berkenan untuk share screen, tolong kita dibantu. Kejadian 17:14. Kita fokus di sana ya. Teman-teman. Oke. Ya udah, aku monitor aja ya. Banyak udah mewakili. Boleh. Yang penting tahu sama tahu lah, Mas, nggak berebut gitu. Amin. 17:14. Ya. Coba dibaca teman-teman Kristen. Itu soalnya kitab kamu sendiri tuh. Oke, ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengingkari perjanjianku. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan? Kan begitu. Nah, pengertian sunat itu di dalam perjanjian lama adalah perjanjian antara sunat sebagai tanda, ya, tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, ini tanda perjanjian nih. Pada waktu itu adalah masalah perjanjian Allah yang sudah mengikat dengan agama itu. Oke?
dengan perintah itu. Nah, perintah itu, sunat itu dikategorikan itu bukan tubuhnya, ya. Nah, dikategorikan itu jangan orang yang tidak bersudah bunuh semua. Nah, Pak ini Abdon lebih elok itu kalau perjanjian lama itu tubuh Pak Abdon. Jangan dikaitkan perjanjian baru lain dengan perjanjian sunat hati itu lain, itu perjanjian baru. Ini benar yang mana nih? Alek atau Abdon ini? Kalau lebih Abdon itu kan ada penyangkalan. Baru tidak akan ketemu. Penjelasannya itu lebih elok lagi disertai dengan dalil dan ayat agar di sini sama-sama belajar. Jadi cuma ngomong tanpa ada pembuktian dari ayat dan dalil dari kitab kalian sendiri. Mana kita bisa percaya? Betul itu. Abdon langsung loncat perjanjian baru jawabannya. Gini loh. Tolong pertanyaan saya. Iya. Siapa yang memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersunat? Yesus atau Tuhan yang lain? Jangan bahas sunat. Saya tahu kalian akan lari ke sunat hati. Sunat hati itu juga adalah perintah untuk tidak sombong. Orang sombong itu apa? Tidak taat pada perintah Tuhan. Udah. Silakan. Saya jawab ya. Jawab ini. Saya jawab ya. Kata Abdon ini yang jawab. Oke. Siapa ini? Alek Saya atau jawab ya. Saya yang jawab nih. Saya yang jawab nih supaya tuntas. Yang mana ini? Alek atau Abdon ini? Yang jawab ini? Saya dulu. Oke, silakan. Ya, silakan. Jadi sunat yang di perjanjian lama itu memang sunat antara Allah dan Abraham. Contohnya waktu Musa lupa menyunat anaknya, mengatakan anaknya. Yang perintahkan siapa? Yesus atau Tuhan lain? Saya jawab. Yosef Fahe. Yesus belum muncul. Yosef Fahe. Sedangkan ini Pak Abdon siapa yang memerintahkan Pak Abdon? Ini loh, kita jangan lari-lari kemana-mana. Pak ya, kita lari ke Alkitab aja. Yang memerintahkan pada perjanjian lama itu Allah. Itu saja. Oh, berarti Allah. Pak Abdon sekarang Allah. Pertanyaannya, gini loh, kita nggak usah lari-lari. Pertanyaannya, siapa yang dibunuh? Ayo, ada yang dibunuh nggak? Jadi pertanyaan sudah dijawab tadi ya. Pak Alek menyatakan YHWH. Aku cuma kepleset ngomongku. Sedangkan Pak Abdon mengatakan yang memerintahkan itu. Ini yang benar yang mana ini? Orang sama aja itu. Teori bule itu nggak ada. 2 lawan 2 dari tadi. Gua berani cuma. Nggak ada yang bisa dibaca Yahweh. Cuma. Ya kita itu Adonai, Yod He Vahe. Mana ada Yahweh dalam bahasa Ibrani? Nggak ada. Betul. Nggak ada Yahweh. Mana ada Yahweh? Jangan ngawur, jangan asumsi. Siapa yang ngomong itu? Saya Mas Indra tahan dulu biar percakapan tidak kacau. Saya berusaha mengendalikan di sini ya, jangan dibuat konflik lagi. Jadi Pak Alek mengatakan YHWH. Si Abdon ini Allah. Ini siapa yang benar ini? Alek ya, atau sama aja. Abdon ini? Gini loh Pak. Ini makanya pelan-pelan nih bacanya ya. Ini kita sambung lagi. Tadi siapa yang bilang Yahweh? Tadi siapa? Tunjukkan tekstualnya. Sebentar Bang Indra. Ini kok nggak selesai. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan, ya. Oke, saya refresh dulu ya. Sebelum melebar, siapakah yang memerintahkan itu loh? Itu firman Allah, kan udah saya bilang, lagi firman Allah, makanya lari ke 9, lagi firman Allah kepada Abraham. Ini perjanjian tanda sunat loh, Pak. Itu Yesus atau Tuhan lain? Yesus Yesus itu ya Allah, ya Yesus kalau Anda percaya itu Allah. Sudah terjawab. Berarti Yesus itu kejam, memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersunat. Udah selesai. Gini nih, yang siapa yang menyuruhnya? Gini. Satu-satu. Kelahiran Yesus. Nah, saya mute biar biar kondusif. Suaranya nggak jelas, ilmunya nggak jelas ngomong. Sebentar Bang Indra. Ada moderator Banjul. Saya berdua sama Bang Juma dari tadi. Saya nggak pernah ngomong ya. Saya tahan ini untuk saya jelaskan ya Pak Alek. Sebentar, kita refresh dulu pertanyaannya. Siapakah yang memerintahkan apa tadi Bang Juma tadi aku lupa lagi nih. Sini saya bertanya. Yang memerintahkan membunuh orang-orang berkulub di dalam Kejadian 17 ayat 14. Yesus atau ada Hasem, Adonai. Oh, tadi berarti bukan Yesus. Oke ya, diganti lagi. Alek tadi YHWH digantikan Hasem. Sekarang saya tanyakan lagi. Ini puasa apa ini? Mana Bang Sula? Yuk kita. Sebentar RD. Mana Bang Sula? Ayo. Mana? Ya, ini Herdi diam dulu.
Silakan Mas Abdon untuk Mana tadi menjawab. bilang Yahweh, mana? Tunjukkan tekstualnya, mana? Aduh, Indra Musi ini biar ini lagi Sebentar, Yang bilang Yahweh itu moderator tadi. kacau, jangan membuat kacau. Silakan Abdon. Tadi Alex Pak Jul, direvisi menjadi Hasim. Bentar. Silakan. Pak Jul, Abdon. maaf Pak Jul. Mungkin biar Tahan dulu. Pak Jul, Nggak usah, Pak. Nggak usah. Dari kita kan. Biar Nggak usah diinterupsi dulu. Nggak usah. Aku lagi ini ya mencoba mengendalikan. Tadi si Alex mengatakan YHWH dikoreksi menjadi Hasim. Sekarang silakan menjawab Abdon. Siapakah yang memerintahkan membunuh orang-orang berkulub di kejadian 17:14? Monggo. Abdon silakan dibuka. Nah. Monggo dibuka Abdon. Nggak saya mute loh nih, nggak saya mute. Untuk Herdi dan teman-teman yang lain barangkali mau berdiskusi silakan memakai room H2H. Silakan. Iya. Mana Bang Rufiki Abbas, ayo ke H2H. Nah, silakan ke sana. Mana? Harus imbang 2 lawan 2, jangan satu Mas dikeroyokin. Indra silakan ke H2H, silakan. Enggak apa-apa, 1 lawan 3 enggak apa-apa. Contohnya. Oke, silakan. Ini Abdon. Abdon ternyata nggak menjawab. Silakan Alex. Contoh nih ya. Contohnya tadi sudah saya bilang tadi, Mana yang ayat 14-nya? memerintahkan itu Yod-Heh-Vaheh, Adonai. Oke, Ya, bukan Hasim ya. Tadi dirubah-rubah lagi. Ya. Hasim sama aja Ini tuh. loh, konteksnya saja yang ada di pegang Alkitab itu. Mana ayatnya 14 tadi dikasih tahu dulu biar sama-sama ngeliat. Saya coba ditampilkan teman-teman kejadian Tampilkan 17:14. dulu. Jangan Itu kita kan perjanjian Abraham dengan Allah. Allah ya, juga sesuai kata, aja, Pak. Tunjukin dulu ayat 14 yang mana. Nah, coba ditunjukkan. Itu repotnya kalian dengan ayat kalian sendiri nggak hafal itu loh. Nah. Jadi susah ini. Kami tidak untuk menghafal, tapi untuk menjalaninya. Mana Saya itu? bacakan. Saya Mana berdua dari Bang Juma tadi. Baca dulu nih, baca. Jadi kan udah dijawab. Dilenyapkan ya, dilenyapkan. Makanya dia, Siapa yang bilang itu dibunuh? Siapa yang ngomong itu dibunuh? Saya. Itu apa Saya. bahasanya itu? Dilenyapkan apa Ya, dibunuh? dilenyapkan itu maksudnya apa? Dibunuh apa dilenyapkan? Jawab dulu. Dilenyapkan itu sama dengan dibunuh. Kata kamu dilenyapkan itu bisa Bentar, Bu. diusir atau bisa tidak ditemenin, dilenyapkan. Ya udah kalau begitu. Oh, ya. Siapakah yang dilenyapkan di kejadian? Siapakah yang memerintahkan dilenyapkan orang? Ya, itu kan orang itu ya dilenyapkan di Ya. kejadian 17:14. Monggo dijawab. Ya itu dilenyapkan dibunuh. Ya, saya koreksi dilenyapkan. Yang memerintahkan itu sesuai dengan 9 firman Allah kepada Abraham. Dah. Itu siapa yang memerintahkan itu? Allah yang memerintahkan kepada Abraham. Titik. Bukan Yesus ya? Oke. Allah itu Yesus. Oh, berarti Yesus. Oh, Yesus. Allah ini. Ya. Bagaimana Bang Juma? Udah puas? Udah. Oke. Saya berarti Yesus mengajarkan melenyapkan itu maksudnya apa? Dikarungin gitu. Perjanjian Allah terhadap Abraham, titik. Tidak ada yang lain-lain. Abraham dan Allah. Masalah Nuh, masalah air bah, titik. Siapa yang merintahkan? Allah. Habis semua orang, semua manusia. Jadi Yesus yang memerintahkan ya. Udah Allah itu Yesus. Udah. Yang memerintahkan juga masalah air bah, Yesus. Siapa Yesus itu? Firman. Baca lagi ke ini. Baca lagi ke kejadian 1, 2, 3. Oh, Yesus belum ada, itu perjanjian lama. Iya, Bapak. Gini loh, baca ke 1. Berantem nih. Bukan. Sesama Kristen dilarang berantem. Bukan Enggak, berantem. Kristen dilarang berantem. Gini loh. Dengan Yud-Heh-Vaheh, Yesus. Pada mulanya, ayat 1 ya, kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup samudranya. Dan roh, ada Allah, ada dan roh. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Firman Allah bekerja. Siapa firman Allah itu? Buka di Yohanes. Firman itu adalah firman itu Yesus. Manusia. Yesus. Jadi nggak usah kita bingung-bingung. Yang memerintahkan segala sesuatu sampai neraka habis pun Yesus. Yesus. Oke, Yesus. Berarti bukan ini. ya. Asem ya. Bukan Wanes. Kita nggak bicara Wanes ini. Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti Wanes, Onus nggak ya. Jadi ada dua jawaban berbeda, nggak apa-apa. Maksudnya kawan-kawan, gitu. walaupun bahasa Yahweh segala macam, kita nggak usah lari-lari, konteksnya aja dibaca. Itu dibunuh. Mana ini Pak Alek ini? Dibunuh itu katanya udah bohong itu si Cuma itu. Siapa itu yang mau membunuh itu? Jangan saya koreksi. Makanya jangan asal ngomong ayat, bukan dibunuh, lenyapkan.
Coba kamu terjemahkan aja dulu. Berarti yang melenyapkan itu dalam Yesus bahasa ya. Ibrani. Wanekreta. Coba Indra Mose bisa bahasa Ibrani. Ayo. Wanekreta dibunuh, dilenyapkan dari muka bumi, dimatikan. Yang mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Dihilangkan, dilenyapkan, dihilangkan dari kaumnya, dari bangsanya. Itu maksudnya dibunuh itu nyawa, membunuh itu nyawa, lenyapkan bisa diusir. Loh, dia nggak lenyap. Kalau diusir dia nggak lenyap. Anda sudah salah, tidak dibunuh, lenyap. Koreksi Ayat sendiri. berapa? Ayat berapa? Kita cek dari bahasa Ibrani saja. Itu lebih gampang. Kejadian 17:14. Coba dibuka bahasa Hebrew-nya. Berapa? 17:14. Kejadian 17:14. Oke, saya share screen, Bang. Masih mana? Tolong ditutup itu. Oke ya, tahan dulu. Kita cross check ke bahasa aslinya. Kan enak begini. Kejadian 17:14 ya? Ya, coba dibaca. Saya mundur, Indra Mose maju, saya mundur. Bentar. Gimana nih aplikasiku? Nah, ini. Oh iya. Akhi budak Angon. Akhina. Kejadian 17:14 ya. Siap, Oh, dilanjut. Cuma maksud saya tadi biar ada temennya Iwan, mungkin saya minta Pak Indra Mose. Sekarang berdua langsung. Kejadian berapa? Kok keluaran? Kejadian ya? 17:14. Ini bahasa Indonesianya dulu ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, ini Indonesianya gini ya. Sepakat ya? Kita ke bahasa Yunani ya. Oke, dibaca. Ada nggak orang Kristen bisa baca ini ya? Ada. Ya, udah. WRL Zakar. WRL Zahar Asher lo. Beshar. Moderator. Arlato. Benikreta. Hanefes. Hahi. Meameha et beriti hefar. Ya. Jadi kalau kita lihat di Sefaria di sini. Kejadian 17:14. Nah, saya buka kamus. Ya, silakan. 17:14. Itu dilenyapkan itu aslinya, bahasa aslinya apa itu? Wenekreta. Wenekreta RSP Koretus Emerites. Nah, moderator udah bisa baca. Kalah gua. Saya kan udah belajar kemarin itu dari Indra Mose. Ya benar. Mas dibaca dulu itu. Kamu murid saya dibaca. Yang ini aja, yang yang ada perkata aja ya, biar lebih jelas. Tapi kalau secara bahasa Indonesia namanya dilenyapkan itu mati. Bisa ganti-ganti. Cek bahasa aslinya aja. Ya sabar dulu kau, jangan rocos sama saya. Dan asal ubah-ubah itu. Oke, siap. Takut mereka dilenyapkan ini. Kan air bah saja Allah itu ngusnain orang loh. Jangan pindahin ke air bah. Jangan melebar. Ayo kita lihat, kita cek. Apa artinya? Oh ini. Venikreta hanefesh ya. Jadi dan putus nafasnya kalau dalam bahasa Ibrani itu. Berarti mati karena nefes itu. Jadi kata ini bersambung ke yang ke depan. Venikreta hanefesh dan putuskanlah nafasnya tuh. Nefes itu kan jiwa kan. Halifana prepes wanikra. Ini bahasa kasarnya mati nih. Rohnya mati. Venikreta hanefesh. Venikreta hanefesh. Maka putuslah nyawanya. Mati dong. Mati. Terjemahannya dulu. Terjemahan Indonesianya apa itu? Nah, itu kan LAI itu. LAI itu. Ya terjemahannya mana? Tadi saya sudah tunjukkan. Nah, sekarang kita lihat ke strong number ya. Ke strong number. Venikreta ya. Ini kita lihat strong numbernya. Leksikal kerat. Transliterator karat. Part of spec verb. Kata kerja. Definition cut off, cut down. Maksudnya potonglah. Nah, di dalam kata nikreti, kata dasarnya adalah karat yang artinya potong. Venikreta dengan tambahan nun di depan berarti kata perintah. Nikreti, potonglah. Apa yang dipotong?
nefes, nafasnya. Berarti ibaratnya ini bahasa majas, maksudnya tempat bernafas itu kan antara leher ke hidung ya. Berarti suruh motong lehernya. Terus ya, bagaimana tanggapan teman-teman Kristen? Itu Betul, masalah. betul. Kalau artinya mati. Potonglah nafasnya. Potonglah nafasnya. Nggak mungkin, mohon maaf, yang dipotong buah zakarnya karena zakar nggak bernapas. Leher itu. Nefes itu jiwa, roh itu nefes itu. Gini, coba kasih Itu mati betul, Pak bahasa Abdon. Ibraninya mati. Nefes Tunggu itu. dulu. Bahasa Ibraninya mati Silakan. apa? Cari dulu, silakan. Silakan Pak Abdon dulu berantem sama itu dah. Pak Abdon. Mana bahasa Ibraninya mati? Pak Abdon. Mati. Teman Anda sendiri udah nyerah itu. Iya, maksud Gini. Saya sampaikan bahwa di dalam tradisi Torah, ya Yahudi maupun Islam, orang yang dihukum mati, kecuali zina itu pasti dipotong lehernya. Tapi kalau zina harus dilempar. Jadi yang dimaksud wenikreta han nefes, potonglah nafasnya, berarti suruh menggal itu. Membunuh. Cuman dengan bahasa majas. Gini, membunuh. Abdon, itu bahasa Ibrani betul itu. Bukan, kita harus jelas dulu. Tapi bisa Anda Membunuh bahasa Ibraninya apa? Cari dulu. Membunuh. Kita satu-satu. Yang lain biarkan dia berantem. Membunuh itu artinya. Membunuh nyawa. Membunuh. Enggak bro, ini kan suruh motong napasnya. Sekarang saya tanya ente. Iya. Muslim diam, biarkan dia berdua. Oh ya, saya tahu. Maksud saya biar ini jelas. Yang namanya mati apa Ibraninya, kita harus satu-satu cari. Yaitu LAI menerjemahkannya Pak Abdon dengan membunuh, menghilangkan, itu nefes itu berbicara tentang jiwa dan roh itu nefes artinya Ibraninya. Lai itu kan gini loh, lai itu kan sudah ini di sini nih kan banyak juga lai itu yang kurang pas Pak Abdon. LAI itu melenyapkan, kan katanya membunuh. Kalau membunuh itu coba kita cari dulu Ibrani itu membunuh apa? Kalau nggak ngerti bahasa Ibrani susah. Makanya. Nah, sekarang gini ya. Ente bahasa Ibrani silakan carikan. Saya tahu, tapi kalau ente tahu silakan carikan. Biarkan dia berdua. Carilah. Coba. Silakan Pak Adon. Silakan Pak Alek. Mana yang benar? Saya sudah ngerti itu, dihilangkan napasnya itu dibunuh. Bukan yang kita kan bicara membunuh. Loh, Pak Abdon itu ngeyel itu Ibraninya Pak Abdon. Lah itu menerjemahkan dihilangkan jiwanya itu ya dilenyapkan, dia mengartikan. Sekarang kan gini loh Bapak, namanya membunuh. Sekarang kita ke bahasa Inggris yuk, kita ke ini, kita ke apa? Bahasa Inggrisnya. Mas Indra, aduh Mas Indra, momen Pak Indra pecah ini. Coba ke bahasa Inggrisnya dulu, bahasa Inggrisnya. Pak Indra pinjam dulu, biar kalian dulu ini antara Pak Adon sama Pak Alek. Biar kalian dulu sama Pak Adon, Pak Alek gimana mau diterusin kalau keduanya berselisih paham? Pak Indra diam dulu, silakan Pak Adon sama Pak Alek. Ibrani jadi susah. Ya makanya kita cari. Susah emang itu. Orang di sini juga. Kalau nggak ngerti gimana mau nyari Pak? Omelin tuh balik, omelin. Dia nggak ngerti mau nyari apa yang mau dicari kalau nggak ngerti jalannya. Omelin Pak. Omelin. Biar dia cerdas saja, jangan terlalu terjemahan. Iya betul. Jangan, tapi kan, waduh, umat terjemahan lagi Pak. Umat terjemahan. Ya kata-katanya kan harus kita tahu dulu. Itu kan udah diterangkan oleh Pak Alek tadi. Ya dilenyapkan. Putus napas. Jelaskan Pak Alek, apa itu putus napas Pak Alek? Mati apa hidup? Putus napas. Dibunuh. Leher. Lebih bagus. Nah, dibunuh deh. Itu kata kan macam-macam. Nah, jadi Lai udah memperhalus ya. Pak Alek ya, Lai udah memperhalus. Iya, itu Lai memperhalus. Padahal sebenarnya situ putus napas. Leher. Ya cari dulu. Susah emang Pak. Susah memang Pak Alek kalau nggak ngerti bahasa Ibrani gitu susah. Mana bahasa Inggrisnya itu? Apa itu? Mana itu? Kill. Ya ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau di dalam King James, that soul shall be cut, dan potonglah nyawanya, sama. Berarti mati itu. Susah. Nah sekarang susah itu, kita ke bahasa Indonesia yang lain ya, nggak cuma LAI sih. Di situ juga kan ada Indonesia Literal Translation, coba. Jangan lompat-lompat dulu, yang tadi dulu bahasa Inggris. Loh, ini masih di ayat yang sama, terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia banyak, ada ILT, ada Alkitab yang hidup. Nah, ini kita jelasin dulu Pak Alek. Jelasin Pak Alek. Semoga Mas Indra ya, biarkan ini Abdon dan Pak Alek untuk menyelesaikan mana yang benar ini, teman atau bahasa aslinya nih Pak Alek. Iya benar itu, benar. Pak jelasin. Silakan nepesnya itu kan ya dibunuh atau dihilangkan. Ya mungkin RAI
Ya, agak memperhalus. halus. Ya, betul. Saya setuju dengan Pak Alek. Gimana Pak Adon? Silakan Pak Adon. Ya bukan, mana tadi itu artinya, itu kan dilenyapkan. Sudah artinya itu Pak Abdon. Kalau jadi orang Kristen cerdas dong. Ya, Jangan cerdas. Saya cerdas. Saya cerdas, makanya mana katanya kan bahasa Ibrani yang asli. Membunuh itu apa artinya? Kan katanya membunuh, cari membunuh gitu loh. Apa menghilangkan napas itu loh, menghilangkan napas itu kan membunuh namanya. Ya menghilangkan, nggak bernapas saja, pingsan juga nggak bernapas tuh. Mati suri pingsan. bernapas. Angin, Pak Indra diam. Mati suri juga nggak bernapas, hidup lagi. Sekarang kan jelas. Gimana? Gimana Pak Alek? Jelasin dulu Pak Alek. Dia belum ngerti artinya mati. Napas. Angel bener. Bukan angel. Bukan Dani kok angel dia. Angel temen tuturanmu. Yang lain diam. Ini bukan lelucon. Silakan Pak Alek jelaskan dulu baru berikutnya gitu. Ya udah, ini itu benar itu. Ini. Dilenyapkan itu perjanjian Abraham sama Yod-Heh-Pahe, sama juga perjanjian Musa juga kan, lupa dia mau mengangkatkan anaknya kan. Jadi putus napas di leher itu mati ya, membunuh ya. Paling setuju ya. Ambil pisau memotong katan anaknya, lalu darah itu ditempel supaya Musa tidak mati, ditempelkan darah katan anaknya ke dada Musa. Gini loh. Silakan Pak Don. Jadi kalau di perjanjian baru, bentar saya jelaskan dulu. Pak Abdul terlalu meloncat nggak runut. Memang di perjanjian lama itu perjanjian jasmani kan. Tapi kalau di perjanjian baru sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib dan tidak berlaku lagi. Yang disunat sekarang di perjanjian baru adalah hatinya, perbuatannya, pola pikirnya. Itu tidak berlaku lagi. Kembali perjanjian jasmani lagi. Pak Alek jangan kesunat Pak Alek, itu tadi masalah melenyapkan itu, putus napas di leher itu. Ya, saya bukan disunat lagi, ditindik. Nah itu Pak, jangan ke arah lain dulu, itu jelaskan dulu ke Pak Adon itu bahwa putus napas itu ya mati Pak, jelaskan karena menurut Pak Alek. Pak Alek membunuh gini loh ya, biar kita pada tertulis. Jangan takut yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah yang membunuh jiwamu. Ya, itu bisa dibedakan tuh. Nah, sekarang kita biar jelas, melenyapkan itu apanya tuh? Membunuh, katanya kan membunuh. Kita rangkum, kita kecilkan. Mana ini membunuh? Katanya bahasa aslinya tuh, kitab aslinya kita cari. Membunuh itu apa? Gitu loh. Terangin Pak Alek. Itu bahwa tadi kan udah diterangkan Pak Alek, bahasa aslinya itu kan di situ apa tadi Pak Alek? Bahasa saya juga memihaknya, saya netral ini. Ya, silakan netral Pak. Ini si Juma, mana si Juma ini? Si Juma mana si Juma? Saya netral. Sebentar. Jangan diam aja tuh Juma, mana Juma? Nyawanya Nefes Iya, saya gantinya Juma. Mana saya gurunya Juma, silakan. Sebentar. Saya gurunya. Ya, silakan Pak Alek. Tubuh apa? Terangin Pak Alek. Jiwanya mana si Juma ini? Kan, saya gurunya. Manusia itu kan manusia itu kan terdiri atas 3, tubuh, jiwa dan roh. Ya. Kalau tubuh apa tubuh bahasa Ibrani-nya? Masih cari saya juga nih rupanya. Kita nggak usah lompat-lompat. Jangan. Cuma diam aja. Cuma diam aja. Biar clear gini loh Pak. Gini loh tubuh Bapak. Itu basar Pak Abdon. Iya, gini loh Bapak. Maksud saya kan sejumlah. Supaya kita nggak diketawain umat Muslim. Pengetahuan kita orang Kristen kok minim sekali. Gini loh Bapak. Ini dengerin dulu. Pak tidak suka perjanjian baru tuh berbahasa Ibrani. Ini Pak Alep ini nggak dengerin saya tuh. Maksudnya kita gini loh. Kan ini kamu sih jawabnya langsung perjanjian baru, jadi nggak nyambung. Iya, gini loh, melenyapkan Pak Alep, melenyapkan kata si Juma itu membunuh, kan gitu toh. Nah, kita harus perjelas dulu. Katanya membunuh berarti salah, bukan membunuh. Kalau katanya membunuh di sini ya membunuh. Tetap saya nggak akan lari. Firman itu dari Allah. Allah berfirman, ya. Allah berfirman. Gak usah ini dulu. Di ayat 9 ini, dengar dulu Pak Alep. Lagi firman Allah kepada Abraham. Firman Allah. Apapun yang tertulis di sini ini, firman Allah. Gak usah lari-lari kemana-mana. Gitu loh. Yang maksud saya tadi, itu membunuh kata si Juma. Ternyata di sini ini dilenyapkan. Nah, mana yang berarti kan si Juma yang salah. Titik. Nah. Oke.
Oke, sekarang gini saya. Begini loh, saya jawab bilang membunuh saya. Saya mengerti itu. Silakan Pak Alep. Silakan Pak Alep. Jadi begini Pak Abdon, di LAI itu banyak lost intellection. Paham nggak maksudnya? Gak usah ngomong-ngomong kemana Pak, kita sesuai dengan... Enggak, ini maksudnya banyak pengertian Alkitab tuh kurang dalam. Saya mengerti. Jadi kalau membunuh, dilenyapkan itu mungkin bahasa lain ngambil kata yang lebih agak manis lah, enggak frontal gitu. Jadi menghilangkan. Jadi kalau menghilangkan nefas itu kan menghilangkan nefas dari bahasa Ibrani itu kan ya pengertiannya kan membunuh juga. Kasarnya kan membunuh kan terlalu kasar. Jadi melenyapkan. Begitu Pak Abdul. Iya, sekarang kan gini loh Pak, kan membunuh. Di Alkitab itu ada tertulis, jangan takut yang dapat membunuh tubuhmu, tapi takutlah yang membunuh jiwamu. Betul, itu di perjanjian baru, tapi mereka kita bukan kan masalah perjanjian baru sekarang. Enggak ada itu di perjanjian lama, itu enggak ada kata-kata itu. Si Juma itu jawaban di perjanjian baru saya tahu. Juma jadi itu kita usah berdebat lah. Iya. Bagaimana mereka bisa mengerti Alkitab kalau kita loncat-loncat menjawabnya? Bukan Bapak harus runut dong, menjawabnya di perjanjian lama juga. Cuma mana betul boleh. Betul. Jangan kita loncat ke perjanjian baru. Sebentar. Apa yang sebentar itu Pak Adon. Tadi udah diterangkan itu. Saya lagi bikin kopi. Di situ. Iya, bikin kopi. Silakan, ini belum clear ini berdua ini. Orang Pak Alep udah mengakui bahwa itu melenyapkan itu artinya juga membunuh. Karena apa? Itu menghilangkan napas di leher dulu di perjanjian lama, sedangkan Pak Adon lari ke perjanjian baru, diomelin. Bukan perjanjian baru. Saya tetap perjanjian lama. Gitu. Ya, saya perjanjian lama dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Mana dilenyapkan. Oke, baik. Oke, baik. Pak Adon, Pak Alep itu dilenyapkan. Gak usah Pak Alep yang jawab. Gak usah Pak Alep. Itu cuma Muslim udah menjawab tadi itu membunuh mati. Itu bohong. Mati. Kok bohong? Pak Alep sendiri udah mengiyakan. Iya. Gimana ente ini? Cuma itu membunuh katanya. Pak Alep udah. Ya Pak Alep udah mengiyakan. Coba jelasin lagi Pak Alep. Itu Pak Alep mengiyakan. Oke, Pak Alep mengiyakan. Oke, si Cuma itu membohongi. Itu suratnya nggak ada. Ini Anda membunuh. Ini gimana saya mengatakan membohongi sementara dalilnya sudah dibacakan kepada Anda. Angel tenan tuturan. Wenek reta itu apa? Itu dipotong. Apanya yang dipotong? Nefes itu apa? Roh atau nyawa? Napas. Jiwa nefes itu jiwa. Kalau napasmu itu dipotong itu apa maksudnya? Mati. Kita sekarang ini mana bahasa aslinya membunuh? Ya ampun. Pak Abdul mencari kata membunuh tuh loh. Kata membunuh lah masih berani. Udah, kamu makan coto aja dulu dengan peta lembu. Iya. Betul. Ini jadi gini kesimpulan saya. Saya. Apapun yang terjadi di Alkitab ini, kalau memang membunuh kata si Juma ya silahkan, tetapi kalaupun putus leher segala macam silahkan, firman Allah. Nah, gak usah dirubah-rubah. Oke, baik. Kalau Pak itu melenyapkan itu LA itu kurang tepat itu menerjemahkan. Kesimpulan putuslah nafasnya gitu. Kurang tepat. Anda berpedoman kepada terjemahan. Ya susah. Ya sudah. Apa kalian ini? Mau putus leher dulu Pak Alep. Dengerin dulu kesimpulan Pak Alep. Mau kesimpulan, silakan Pak Alep. Di LA itu banyak bahasa Ibrani yang lost intellection, kurang mendalam pengertiannya dengan bahasa aslinya. Kayak nefes, menghilangkan nefes itu kan itu menghilangkan jiwa orang, berarti menghilangkan jiwa orangnya sama aja membunuh, sama aja menghilangkan. Begono, angel tenan tuturan. Yang lain dia dulu, jangan ini lain. Angin tenan tuturanmu, dasku mumet. Udah saya mumet. Stop dulu. Ini lain. Jangan bercanda. Oke, udah. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Bagaimana kita mau dialog antara Muslim dengan Anda? Ya sudah. Sedangkan Anda sendiri nggak akur. Ya udah. Bagaimana? Ya udah membunuh. Nah, sekarang
Kalau memang itu katanya mengalah. Anda rela apa terpaksa ini mengikuti Pak? Tidak, kalau memang itu yang benar ya sudah. Bukan terpaksa, ya sudah gitu loh. Menegakkan itu membunuh. Ya, yang benar kan. Oke, Anda ikut Pak Alep. Ya, ketok palu. Ketok palu dulu, ntar dulu dengerin dulu ketok palu. Moderator bisa nggak? Moderator, Bang Alep bisa nyanyi dulu nggak lagu itu? Habisin dong sedikit satu bait atau apa gitu. Udah ketok palu tadi. Setuju membunuh. Ya, kalian yang sesama Kristen damai-damai aja lah, jangan ribut. Bukan, katanya kan membunuh, ya sudah membunuh nggak apa-apa. Udah diterima ya, Pak Alek. Terima. Lagunya Bang Alek dong. Salaman dulu. Salaman dulu. Tapi jangan sedih begitu, Bang. Bang Adung, jangan sedih begitu dong. Bukan. Katanya kan membunuh, nggak dapat, tetap aja ya kita beda pendapat selalu. Ya sudah, saya ikutin membunuh. Siapa yang membunuh? Firman Allah. Titik. Oh, firman Allah yang membunuh. Baik, menurut Allah firman Allah yang membunuh. Kan tertulis kalau menurut ini kan tertulis. Ya udah firman Allah yang membunuh. Lagi firman Allah kepada Abraham. Iya, udah. Firman Allah yang membunuh. Kalau Pak Alep yang membunuh siapa? Silakan Pak Alep. Boleh dengan nyanyian Pak Alep, monggo. Udah berangkat ya, pulang dia tuh. Jadi menurut Anda firman Allah yang membunuh, betul? Ya, betul. Adonai. Betul. Oh, waduh. Bang Alep, nyanyinya dong. Sebentar. Terlalu banjir, ini berbeda lagi nih. Menurut Pak Adon, yang membunuh adalah firman Allah. Sedangkan menurut Pak Alep, Adonai. Aja bawannya kasih nama rasa-rasa itu taruh. Taruh nih jolo kasih banyak yang kelinga. Pak Alep, kok berbeda lagi nih Anda ini? Tadi udah coba ngomongnya jangan bahasa Sunda dong, nggak ngerti. Iya dong. Iya, taruh lu. Bingung. Taruh lu, kok berbeda lagi. Pak Adon mengatakan yang membunuh firman Allah, sedangkan Pak Alep mengatakan Adonai. Ini kok berbeda lagi? Ya nggak apa-apa lah. Monggo Pak Alep. Nah, kok selalu berbeda gimana sih? Sudah. Angel tenang tuturanmu. Ya. Boleh Pak Alep kok berbeda terus sih, Pak? Udah sepakat membunuh. Oke, sekarang ini yang memerintahkan membunuh berbeda lagi, Pak Alep. Gimana? Nyanyi Pak Alep. Ya itu. Jadi berbeda. Ya gimana mau lanjut kalau berbeda terus, Pak? Shema Israel Adonai Eloheinu. Jadi gini ya. Ya, silakan. Nah, jadi kalau kita berbicara bahasa Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia juga lah ya. Ya iya. Kita runut ke sini. Kalau kita bicara yang sebenarnya, di sini sudah tertulis firman Allah kepada Abraham di ayat 9. Ya sudah. Nah, kalau udah begitu, ya udah. lanjut lagi. Apa pertanyaannya lagi? Yang membunuh itu? Pertanyaannya, yang membunuh, yang diam dulu. Yang memerintahkan membunuh menurut Pak Adon adalah firman Allah. Sedangkan menurut Pak Alep yang memerintahkan membunuh adalah Adonai. Kan berbeda ini, Pak. Yang mana yang saya pegang? Apa maksud Adonai dulu? Apa arti Adonai? Ya silakan Pak Alep terangin. Adonai silakan terangin Pak Alep. Adonai itu dari kata Yod, He, Pap, He. Ya, siapa itu? Yehova. Tidak boleh disebutkan itu untuk orang Yahudi. Ya, betul. Kalau menyebutkan itu nanti kena hukum penodaan agama, karena nama itu sakral. Jadi disebut Adonai atau Hasem. Jadi kalau saya ada yang mengatakan yang memerintahkan membunuh adalah firman Allah, bagaimana itu, Pak Alep? Apa-apa. Firman Allah ya Allah juga. Firman itu kan perkataan, perintah. Jadi kata-kata. Jadi sama Pak. Firman Allah dengan Adonai sama. Ya sudah, nggak usah diituin, udahlah Allah itulah Allah Subhanahu wa taala kalau di Qur'annya apa. Oh, dirubah lagi, Pak. Oke, serobit lagi dirubah. Angel tenan tuturanmu. Saya bilang Allah yang mana? Allah. Oke, yang lain mana ini pertanyaannya? Kenapa dibunuh gitu? Mana sih cuma kalau nggak ada pertanyaan lagi? Bentar, ini saya ini anak buahnya Juma ini saya, muridnya ini. Coba tanya. Saya ini baru Juma ini. Saya tanya lagi ya. Masih di sini, masih bikin kopi. Saya udah habis kopi. Di sini ada yang Judaism ya, ada yang Judaism ya. Saya.
Ya. Saya mau Yudaism juga bisa. Saya bisa. Ini saya bertanya lagi nih Pak, kalian berdua nih. Ada Yudaism. Tanya lagi. Iya, ini kalian berdua saya tanya nih, bener nih, serius ini ya. Gitu loh. Dari serius ini. Ya. Apakah Yesus waktu hidup pernah disunat? Ya, Sunat. Pak Palet? Tuh, kalian tahu nggak? Ini siapa sih ini? Bentar, siapa ini? Kalian tahu nggak waktu kalian merayakan tahun baru itu? Pak, jangan ke tahun baru, Pak. Saya nggak mau ngerayain tahun baru. Ceritakan dulu, dengar dulu. Iya, Bang. Iya, pergantian tahun itu nggak? Tahu tanggal 1 itu. Itu hari rayanya sunatnya Tuhan Yesus. Paham? Oh iya. Oh iya. Baca itu 25 Kislev, 8 hari setelah 25 Kislev berapa itu? Jadi penanggalan. Jadi Anda Oke. Jadi Anda percaya Pak? Jadi 8 hari coba 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iya udah. 31 tanggal 1 Pendek-pendek ini pertanyaan Pak. Iya. Aduh. Jadi Anda berdua percaya kalau Yesus pernah disunat ya Pak ya? Tuhan Yesus jadi pengantin sehari. Iya, Anda berdua setuju Yesus ikut merayakan tahun baru. Angel tenan ini namanya Alek ini. Bentar, Pak. Jadi hari sunatnya Tuhan kalian, Yesus. Ya udah. Jadi kalian berdua setuju Pak ya? Yesus pernah disunat ya Pak? Ya, Oke, betul. setuju. Waktu Yesus disunat itu posisinya Yesus waktu disunat dia Tuhan apa bukan Tuhan? Monggo berdua. Sampai kapanpun dia tetap Tuhan. Baik. Jadi waktu disunat dia Tuhan. Kalau Pak Alek monggo dijawab. Firman yang menjadi manusia. Udah, enggak usah difirman kan. Tuhan disunat. Banyak orang Kristen yang salah kaprah ini yang susahnya. Enggak bisa memecahkan. Yesus manusia dan Yesus Tuhan. Kita yang pertama Tuhan disunat. Disalahkan Kristen tuh. Aduh, makan coto dulu, bikin kopi. Monggo. Ya, temen. Adon. Gini loh Bapak, kita nggak boleh main-main ya. Kita nggak boleh main. Iya, jangan main-main. Betul, jangan main-main, Pak. Jangan main-main. Campur aduk kan masa. Udah, tak mute dulu ya, biar nggak berisik. Oke, satu-satu, silakan. Satu-satu. Saya dulu ya bertanya. Menurut Pak Adon, Pak Alep dengerin. Pak Adon mengatakan Yesus pernah disunat. Waktu disunat, Yesus waktu itu Tuhan. Jadi Tuhan disunat. Pak Adon ngomong gitu nih. Menurut Pak Alep, monggo gimana? Silakan. Gak usah pakai share screen. Lanjut Pak Alep. Diterangkan. Dibuka mute-nya Pak Alep. Pak Alep, dibuka mute-nya aja Pak Alep. Pak Adon mengatakan Tuhan disunat. Nah, ini Pak Alep, moderatornya nggak jelas ini. Ini Pak Adon mengatakan Tuhan disunat. Pak Alep setuju nggak Tuhan disunat? Monggo Pak Alep. Saya kasih keterangan dulu. Nih. Ya udah nggak usah dikasih keterangan Pak. Panjang urusannya ini. Kita kan belajar nih, ya. Kita belajar. Ya ntar saya minta Pak Alep dulu jawabannya baru Anda terangin. Mana Pak Alep kok di mute apa hilang Pak Alep? Pak Alep mana Pak Alep? Pak Alep dibuka, mic-nya dibuka. Yang Muslim tahan dulu. Iya. Jadi Pak Adon mengatakan Tuhan disunat. Kalau Pak Alep setuju nggak Tuhan disunat Pak Alep? Monggo. Pak Alep mana ini? Udah pergi, udah kabur. Udah nggak ada. Jadi gini. Ya silakan Pak, terangin kok. Terangin kok bisa Tuhan disunat gitu, silakan. Betul ya. Kan kadang begini loh, ada pertanyaan. Kok Tuhannya manusia ya? Kita sebut enggak, bukan itu Pak. Kenapa Tuhan disunat? Pak Alek masih ada Pak Alek. Oke. Ada Pak Alek. Itu. Pak dulu. Pak Alek, monggo Pak. Tuhan disunat. Apakah Anda setuju Tuhan disunat? Pak Alek, monggo. Dibuka mic-nya Pak Alek. Gini loh. Ini kayaknya. Bentar Pak Alek. Dulu. Mencari-cari. Pak Alek dulu Pak. Bukan. Kalau nggak mencari. Saya bertanya, Anda jawab. Pak Alep itu kan bukan Pak Alep itu nggak usah nanti kan datang juga. Nanti apa penjelasan saya ya nanti kalau dia datang lagi jelasin sama enggak gitu loh. Biar ini ya silakan Pak. Gini loh. Jadi Pak Alep ada di sini. Pak Alep ada di sini bawa cangkul minta disunat sama saya. Ya. Kalau namanya. Oke, baik. Jadi kenapa? Ya jelaskan Pak. Tapi jangan melebar ya. Kenapa Tuhan disunat? Silakan. Silakan jawab. Monggo.
Maria adalah orang Yahudi, ya. Di kebiasaan orang Yahudi, anak-anak di umur 8 hari itu disunat, ya. Yesus dibawa di bait Allah disunat, oke, sesuai dengan orang Yahudi, oke. Kalau sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan disunat? Kalau Anda tadi jawab iya. Iya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan disunat? Monggo. Yahudi, Maria adalah orang Yahudi, ya, membawa wujudnya tadi daging tadi wujudnya Yesus itu Tuhan itu yang berwujud manusia dibawa ke bait Allah untuk disunat. Dah. Oke. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan disunat? Loh kenapa? Itu kan sudah tradisi Yahudi. Ibunya itu orang Yahudi, Maryam. Sini saya jawab dah. Ya, silakan Pak Alek. Jadi silakan, yang disunat itu kemanusiaan darah daging Maria yang bernama Yesus itu, bukan Tuhannya yang disunat. Iya, sama penting. aja, Jadi jangan bilang Tuhan disunat dong. Iya. Kasihan. Iya, supaya jelas. Jadi kalau yang kamu bilang katamu Tuhan disunat, berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan juga ya? Iya. Aduh, kembali kamu belajar lagi. Sekarang begini. Ya, kita pelajari. Gak usah kita bodoh-bodohin lah, nggak boleh ya, gini. Enggak, saya bukan bodohin, Anda tanya jawab aja. Gini loh, ya. Sok-sok jadi apologet tapi nggak ngerti. Bukan, gini loh Bapak, dengar dulu dong. Kalau Bapak itu, Bapak kan Kristen ya. Kalau Bapak berdoa itu menyebut Yesus itu Tuhan apa enggak? Iya, kamu harus memilahkan mana ketuhanannya, mana kemanusiaannya. Benar, kemanusiaan. Sebagai orang Kristen supaya kita tidak memalukan Tuhan Yesus. Benar, nggak usah malu-malu. Orang Yesus aja bilang kalau disunat Tuhan lah apa itu kemanusiaannya sebagai orang Yahudi. Benar. Ini bukan Tuhan yang disunat. Ya, darah daging Maria, Yesus yang darah daging Maria itu. Ini banyak orang Kristen tidak bisa memisahkan keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Saya ikut sampai benar. Yesus only ini. Ya benar. Dagingnya yang manusianya, tubuhnya yang disunat. Oke, benar. Terus? Jadi Anda ralat jawaban Anda tadi dari awal. Angel tenan tuturanmu. Saya tidak meralat. Pusing. Ya, karena Bapak tidak paham juga. Karena mempelajari kalau Anda nggak meralat, sebentar Pak. Kalau Anda nggak meralat, kenapa Anda setuju dengan Pak Alek? Ya setuju, karena kalau nggak ada tubuhnya, orang nggak kenal Tuhan. Ya. Dengerin baik-baik dari awal. Anda mengatakan Tuhan disunat. Ya. Sekarang Pak Alek nerangin manusianya yang disunat. Anda setuju? Benar. Berarti Anda meralat. Tidak meralat. Jadi Anda ralat. Yesus itu Tuhan. Loh, gimana Pak Alek? Ayo Pak Alek, monggo Pak Alek. Terangin lagi Pak Alek. Angel tenang tuturanmu. Itu sebenarnya perkataan itu sama, ya kan? Tanpa tubuh Yesus, tanpa manusianya Yesus, kita tidak mengenal Allah. Siapa Roh Kudus, siapa Allah. Jadi kalau kamu menganggap itu manusia tidak masalah, ya kan? Saya nggak nganggap Pak, saya nanya, saya nggak pernah nganggap dulu, saya nanya aja. Itu pertanyaan saya, itu pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan itu Tuhan disunat. Saya nggak mengatakan, saya nanya, Anda yang jawab. Kapan pernah saya mengatakan Tuhan disunat? Anda kok yang menjawab, saya hanya bertanya. Oke, udah. Dan saya nggak memaksa Anda untuk menjawab. Baik, saya bertanya lagi selanjutnya. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, terus Tuhan disunat, saya nggak bertanya siapa yang nyunat. Pasti Anda nggak bisa jawab, kan gitu. Ya, baik, ada umur orang 8 hari. Iya. Yesus waktu tuh sebentar ya, oke sebentar. Waktu Tuhanmu disunat, kan sakit tuh Pak. Pasti ngangkang, nggak bisa jalan. Kemudian siapa ya sakit dong Pak disunat dulu, nggak mungkin ada sunat seperti yang sekarang canggih Pak. Nah, terus? Pertanyaan saya, waktu Tuhanmu disunat, siapa yang mengendalikan alam semesta Pak? Nah, kamu mengukur kekuasaan Tuhan. Saya bertanya, silakan jawab. Tuhan saya semua. Ngukur, bertanya. Allah semua, Tuhan. Boleh saya jawab, Bro? Sebentar, Bro. Apa? Saya ulang pertanyaannya. Waktu Tuhan Anda disunat, kan sakit loh disunat, Pak.
Siapa yang mengendalikan alam semesta sedangkan Tuhanmu sedang disunat? Monggo. Bisa jawab? Kalau enggak saya yang jawab. Silakan. Serah siapa yang jawab dah. Tapi jangan ribut Pak kayak tadi ah. Jangan sampai jawabannya berbeda lagi. Iya, aduh kasihan Abdul nih. Waktu Yesus disunat itu, ya Allah tetap ada berada di tahtanya sana, di surga sana. Karena yang jadi manusia itu bukan Allah, perkataannya. Kun fayakun, jadilah jadi. Dia tetap ada di sana. Nggak kemana-mana. Jadi pahami kemanusiaan Yesus. Nah Tuhan itu kan dari kata kurios, Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan kan Tuhan. Kalau itu sesuai ada ayatnya, dalilnya di Matius 28 ayat 18. Yesus itu diberikan kuasa di surga dan di dunia. Sebab itu dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan, bedakan Tuhan huruf besar, semua kapital besar semua. Dengan Tuhan kapital pertamanya T-nya ya kapital besar, yang lainnya kecil. Nah, kalau kapital besar semua itu merujuk kepada Yod He Pah He. Kalau Tuhan kapital pertamanya aja besar, itu merujuk pada jabatan Yesus di dunia dan di surga yang telah diberikan itu. Pahami itu. Jadi harap ini Pak Alek nerangin ke saya apa nerangin ke Pak Don? Kamu kan tanya kok tadi. Kalau Yesus apa ya Tuhan di atas sana. Ada nerangin ke saya. Ya, iya. Ya, jadi waktu Yesus disunat, dia bukan Tuhan, dia manusianya disunat. Allah tetap bertahta di atas sana di surga. Betul kan ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Karena yang disunat itu bukan Allah. Pak Don, ya tapi Pak Don mengatakan Tuhan yang disunat Pak. Nah itu ya kasihan lah dia itu. Tuhannya yang disunat. ya bukan saya loh Pak. Jadi yang mati Pak Don gimana Pak Don? Coba juga itu. Yang mati di kayu salib. Ada yang mengatakan begitu. Nah iya itu kan kurang memahami keilahian, keesaan. Kalau itu apa tuh kalau dalam ajaran Islam itu mujasimah itu loh. Harus dipahami. Oh jadi begitu ya Pak. Jadi Pak Don juga perlu ngerti Pak Don. Anda nggak seide dengan Pak Alek gitu. Pak Don kalau masih mau berbicara, siapa tahu ada pendapat lain Pak, monggo. Kalau enggak saya terusin nama Pak Alek nih. Pak Don masih ada? Oke, saya ke Pak Alek ya. Oh jadi waktu Yesus disunat Pak, tapi selama hidup di dunia Pak Alek, itu Yesus punya sifat ilahi nggak sih Pak? Ya jelas dong, karena dia dibentuk oleh firman kan. Roh yang ada pada dia itu roh jadi ilahi. Jadi roh ilahi dalam diri Yesus ini selalu menyatu dengan fisiknya Yesus saya Pak ya. Betul, tapi dia bisa. Jadi fisiknya bener loh. Kadang-kadang Yesus itu bisa memberikan perumpamaan dia sebagai manusia. Cembala Allah Bapa di surga katanya. Mintalah kepada Bapa. Itu baik. Posisinya dia sebagai manusia memberikan contoh untuk umat manusia. Waktu dia disunat Pak, manusianya keilahiannya kemana? Waktu disunat Pak. Mas Andi? Ya ada. Mas Herdi juga ada itu. Mas Herdi juga ada, bisa ditanyakan ke Mas Herdi. Pak Herdi mah nggak usah Pak, nanti panjang urusan ya. Saya mau Herdi dengan Bang Suma. Disuruh bentar Pak Herdi, saya kelarin dulu bentar 5 menit sama Pak Alek ya. Jadi ada sebentar. Pak Alek, jadi waktu kemanusiaannya disunat, saya bertanya keilahiannya kemana Pak? Loh, tetap ada. Tetap ada dalam dirinya Pak. Itu keilahian itu menikmati sunat apa enggak Pak? Itu hakikat. Coba Anda pahami, cerna hakikat. Coba bukan pahami apa itu sifat-sifat keilahian, pahami dulu. Sebentar. Sorry Bro Herdi, saya bertanya sama Pak Alek. Biar normal ini urusan. Ya, cepet ini. Saya mau mandi ini, mau berangkat kerja ini. Silakan Pak Alek. Monggo Pak Alek. Nah, iya, Anda pahami, renungkan nanti sambil jalan ke kantor, tempat pekerjaan Anda. Anda bisa memahami antara kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Gitu ya. Jadi waktu keilahian apa sih dalam waktu disunat? Keilahian apa dalam diri Yesus Pak? Seperti apa keilahian itu sih Pak? Hakikatnya itu loh. Kata apa itu Pak? Dia itu kan roh Allah, bukan roh dari hubungan senggama antara manusia dengan manusia. Oh begini aja Pak pertanyaannya biar
apanya dalam diri Yesus itu mempunyai keilahian, Pak? Apanya dalam diri Yesus? Mulai dari ujung rambut sampai ujung pala. Apanya yang punya keilahian, Pak? Silakan. Kalau segi jasmaninya itu dia adalah daging Maria. Keilahian itu pengajarannya, perkataannya, perbuatannya, itulah keilahian Yesus. Paham? Baik, paham. Jadi waktu disunat kan dia nangis tuh, Pak. Perkataannya, suaranya. Loh. Waktu dia disunat kan dia berbicara tuh. Berarti keilahiannya ada. Ada nggak ayatnya dia Yesus bilang nangis? Kalau kamu ngarang aja. Nangis. Oke lah. Oh, jadi nggak nangis ya, Pak, waktu Yesus disunat. Baik. Jadi waktu dia Yesus berkata-kata nih, berarti kata-katanya itu keilahiannya ya, Pak? Pengajarannya setelah dia umur 12 tahun ke atas kan dia belajar, dia menghilangkan, dia belajar Taurat. Karena sebagai orang umat Yahudi wajib hukumnya memberitakan firman Tuhan tuh setelah umur 30 tahun baru boleh. Nah, saat dia umur 30 tahun itulah dia mendemonstrasikan keilahiannya. Paham? Oh iya. Jadi waktu masih kecil sampai 28 tahun belum nongol keilahiannya ya, Pak? Nanti sudah 30 tahun baru nongol ya, Pak? Belum boleh mengajarkan tentang firman itu, hanya sekali-sekali. Habis itu waktu umur 12 tahun dia membacakan Taurat di bait suci kan dia diprotes kan. Jadi keilahiannya belum dimanfaatkan. Iya, silakan. Jadi Pak, memang kalau secara ilmu metafisika yang selalu Anda pertanyakan, Anda tidak akan menemukan keilahian Yesus. Tapi kalau Anda merenung, menyimak, mengosongkan gelas Anda akan mengerti keilahian itu. You understand? Jadi nggak bisa diterangkan, Pak. Jadi nggak bisa diterangkan secara akal manusia dan mudah dicerna itu, Pak. Nggak bisa ya, susah ya, Pak. Sudah saya jelaskan, tapi Anda tetap nggak percaya. Gimana saya bisa memaksa Anda untuk percaya? Kalau Anda merenung, saya kan bertanya, Pak. Saya kan bertanya, Pak. Saya nggak pernah Anda bertanya, sudah saya jawab dengan tuntas dan jelas. Tinggal Anda. Kecuali saya menyangga. Mau ya silakan Anda menyangga, nggak masalah. Itu kan hak Anda. Enggak, saya nggak mau menyangga. Saya ikutin Bapak. Ya, kamu ikutin dari Bapak, saya ajarin saya itu loh. Penjelasanku, Bung Andi. Oh iya Pak, saya nggak bantah. Saya ikutin Bapak, saya murid Bapak, saya guru ini. Ini gitu loh. Iya Pak, nanti malam. Saran saya buat Anda, karena Anda ikut saya nanti malam, jam 2 malam. Iya, nanti malam Pak, ngapain? Anda yang tahajud, tanya, betulkah Tuhan Yesus? Ya, oke? Oh iya. Udah Pak, udah sering saya lakukan. Yesus sendiri datang ke saya. Jadi gini Pak, terakhir nih Pak. Terakhir Pak ya, ini waktu terakhir Pak, maaf ya saya kalau agak ini enggak saya menghina Bapak, saya hanya bertanya, saya enggak pernah mengklaim, saya enggak menghujat. Gitu loh. Anda berbeda pendapat juga dengan Pak Adon gitu. Tapi saya akui Anda ada salah lebih maju di. Kalau kita sama satu pendapat, dengarkan dulu Pak. Ya Pak, dengarkan dulu Pak. Anda selangkah sedikit lebih maju dari Pak Adon. Tapi kemajuan Anda ini juga belum nyampe pada level yang bisa dicerna oleh manusia akal sehat begitu Pak. Jadi untuk itu saya bertanya. Yesus tuh Bang Handi, kalian Yesus tuh memang susah diterima oleh akal manusia yang tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau manusia itu bisa mengenal Allah dengan benar, maka dia akan mengerti tentang keilahian Yesus. Do you understand? Tapi Anda kan manusia Pak, saya juga manusia. Kenapa Anda bisa mengerti, saya enggak? Silakan Pak. Karena saya mengerti tentang Allah dengan benar. Itulah beda saya dengan Anda. Cara mengertinya lewat apa Pak? Cara mengertinya? Lewat belajar, membaca firman Tuhan. Sebentar berarti. Kalau dalam agama Yahudi itu cara membaca Alkitab itu ada sistemnya yang disebut pardes. Apa itu pardes? Pesat, remes, deras, dan sod. Pesat itu apa? Membaca ayat Alkitab itu huruf demi huruf, lurus dan jujur. Setelah itu remes. Tarik dari pembacaan kita, lihat apa yang disimbolkan dalam ayat itu, berbicara tentang lambang. Setelah kita mengerti lambangnya, baru kita menafsir yang disebut deras. Masih belum mengerti juga. Oke, baik, kembali ke topik Pak. Jadi waktu 30 tahun Yesus sudah memproklamirkan keilahiannya dengan tindakan-tindakannya. Kan begitu ya Pak ya?
Iya, dengan pengajarannya. Firman itu, Baik. dirinya sendiri. Ajaran apa, Pak? Pengajaran apa yang dilakukan Yesus, Pak? Sehingga dia disebut ada keilahian dalam pengajaran itu. Contoh, Pak, pengajaran apa, Pak? Pengajarannya kan, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Jangan menghakimi orang lain. Banyak-banyak kepadanya pasti selamat. Pasti ya, bukan semoga, mudah-mudahan. Pasti Iya. Sebentar, Berardi. Kamu murid saya, kamu diam dulu. Nanti saya ntar malam saya ajarin kamu gitu. Jadi pengajarannya apa, Pak? Bro Herdi, ganggu sih, Pak. Omelin dulu tuh. Malah gua nggak denger jawaban Bapak. Omelin nih. Ngomelin, Pak. Omelin. Jadi gini, Pak. Jadi waktu 30 tahun itu sudah mengikrarkan atau kelihatan pengajarannya, keilahiannya itu loh, Pak. Contoh satu. Tadi apa Anda katakan? Mengajarkan kasih gitu ya, Pak ya? Itu contoh keilahian Yesus ya, Pak? Perbuatannya pertama kali keilahiannya tuh membuat anggur di Kana. Oke, baik. Umur berapa, Pak, Yesus mengatakan aku tidak membawa damai, aku membawa pedang? Umur berapa itu, Pak? Ayatnya gimana tuh? Aku datang ke muka bumi ini tidak membawa damai, tapi melainkan pedang, Pak. Masa tadi kan udah di ini, Pak? Tunjukin ayatnya. Ada, Pak. Tunjukin ayatnya biar fair. Nggak semua hafal. Oh, ditunjukin, Pak. Iyalah. Oke, baik. Saya sini dulu, Bro. Itu metaforis. Sebentar. Bro Herdi, santai, Bro. Ya santai, Bro. Saya bantu. Maksudnya saya kasih tahu aja ya. Keilahian Yesus. Saya nggak memastikan orang sebentar, selamat. Bro Herdi. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Ya, itu. Saya nggak nanya itu. Dengerin dulu. 30 tahun Yesus mengajarkan kasih itu bukti keilahiannya, kan betul begitu? Ya, ayatnya saya bertanya, waktu ayatnya Yesus mengatakan aku datang tidak membawa damai tapi melainkan membawa pedang, itu umur berapa tahun dia ucapkan Yesus itu? Anak ayatnya. Ayat mana itu? Herdi, Bapak diam terus-terusan Herdi. Upload ayat. Aduh, berapa itu? Sueb. Masih sadar nggak? Sebentar. Jangan bercanda, ini live loh, ini live. Upload ayatnya itu. Yesus membawa pedang. Kenapa? Silakan. Oh, Yesus membawa pedang. Iya. Di Matius itu. Iya, upload. Susah orang masa teman saudara Kristen nggak tahu ayatnya sih, aduh. Iya, semua apa? Enggak semua apa. Karena kalau Kristen kan udah biasa pegang pedang, orang cuma pegang-pegang panah-panah wayar. Tuhan Yesus nggak pernah pegang pedang loh. Jangankan pedang, sendok dapur aja dia nggak pernah pegang. Yang sering membawa pedang itu ya Muhammad. No. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu? Pertanyaan saya, dengerin dulu. Ini umur berapa Yesus mengatakan kayak gini? Terus ayatnya itu terusin, jangan dipotong. Ya saya bertanya, ini umur berapa tahun? Terusin dulu. Nggak tahu lah umur berapa. Ya kan lagi dia mengajar itu, Bro. Kok iya berapa tahun? Ya kan sudah dia mengajar itu. 30 ke atas, Bro. 30. Oke, saya ngomong sama Pak. Itu range waktunya. 30 terus saya percaya ini sampai 30. Oke, kembali ke orang normal sebentar ya, Pak Alek. Kenapa kamu cari saya orang normal? Enggak dikeroyok. Ya, kok bertanya tidak dikeroyok. Sebentar, Pak Alek. Andy. Ini yang mana saya mau dengar, Pak Alek? Pak Ya, Alek. kenapa? Tadi kan Anda dengerin baik-baik. Tadi kan Anda mengatakan waktu Yesus mengikrarkan atau memperlihatkan keilahiannya itu pada umur 30 tahun dengan ajaran kasih, betul? Ya. Oke. Sedangkan ayat tadi ini Yesus, 30 tahun. Sedangkan Yesus hari ini itu ada apa itu, Pak? Ya itu pengajaran dia. Ada keluar dari bait Allah itu. Nah, oke. Ini kan mengajar nih. Iya. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira umur berapa ini, Pak? 30 tahun ke atas lah. Oke, 30 tahun ke atas. Apa hubungannya pedang dengan kasih? Apa hubungannya pedang dengan kasih, Pak?
Saya jawab ya, Bro. Kamu lihat judulnya itu Yesus membawa pemisahan, bagaimana pemisahan itu. Udah, saya ngomong sama Pak Ale, kan kasih sama pedang. Itu loh, jangan ditutup-tutup itu. Jangan ditutup itu. Kalau cara membaca seperti itu, ayo. Saya juga bisa baca dan jangan kepanasan. Saya ngomong sama Pak Ale. Kalau kita belajar tentang firman, Bro, kamu jangan tutup-tutup. Ini saya ngomong sama Pak. Gini loh. Saya ngomong sama Pak Ale. Tuhan saya bicara sama Pak Ale. Pak Adon tadi. Angel tenan tuturanmu. Ya, kamu katanya pedang. Itu kan itu jelas ada pemisahan. Bukan pedang yang menurut kamu pedang menggal orang, bukan. Terus apa itu Pak Alek? Mas arti pedang di sini Pak Alek? Firman Tuhan itu bagaikan mata pedang bermata dua, tahu? Ya betul. Oh oke, baik. Artinya ajaran ini kasih juga ya Pak? Kasih. Nah, iya, dia menusuk ke hati dia terdalam untuk mengingatkan manusia. Kasih juga. Jadi pedang kasih juga, nggak apa-apa, saya nggak bantah loh, saya nggak berpendapat Pemisahan, itu loh, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus, bukan pedang mau menggal orang. Maksudnya firman itu tajam pedang bermata dua. Baik. Saya nggak pernah berpendapat. Dengan firman itu saya nggak pernah berpendapat. Kalian yang berpendapat semua. Ya, iya. Jangan baperan lah kalau menjawab. Pak Alek lanjut. Ya udah itulah. Setelah dia ngajar. Maksudnya itu tadi ya. Masih ada Pak. Satu lagi. Ya oke. Satu lagi Pak. Jadi keilahian Yesus itu. Hidayah ini. Setelah kejadian umur 30 tahun ke atas ngajar, itulah membuktikan keilahian Yesus. Kan begitu ya Pak ya. Itu lihat Pak Alek ya. Keilahian, memimpi keilahian apa? Maksudnya memimpi. Iya. Mimpi ya. Keilahian Yesus itu dengar Pak, keilahian Yesus itu nampak sejak umur 30 tahun dalam pengajarannya itu. Betul sekali Jul. 100 buat Anda. Betul. 100 buat gua. Lanjut. Palep gini. Sebentar yang lain. Palep. Nanti jangan ngobrol berdua Palep gini loh. Jangan ngobrol. Gini. Palep yang Bapak bilang tadi masalah anggur tadi. Tunjukin ayatnya biar mereka juga jelas gitu loh. Baca itu kita susun dengan ayat-ayatnya gitu biar mereka juga tahu kawan-kawan. Dia tahu kok, ya pura-pura aja nggak tahu. Dia sudah maksudnya biar jelas, kasih tahu ayatnya mana yang ayat berapa itu Pak Alek. Memang kita ada di room ini, tetapi ada penonton yang menyimak. Kita harus bicara jujur, kasih tahu apa yang sebenarnya. Baca itu. Singkat saya sebentar lanjut. Yang banyak orang sini. Bunda Maria yang meminta untuk saya nggak ngomong udah ayat berapa itu? Tidak, saya nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah ngomongin anggur loh. Bukan, itu yang kata Pak Alep. Ini nggak mengerti loh. Kata Pak Alep itu tadi keilahian itu pada waktu anggur itu ya Pak Alep ya. Itu di ayat nggak pernah ada anggur-anggur. Nggak pernah ada anggur-anggur. Ada itu kamu. Nggak pernah ada. Oke, balik lanjut ya Pak. Oke, balik lanjut ya. Lanjut. Jadi 30 tahun keilahian Yesus nongol dalam hal pengajarannya. Kelihatan banget sekali keilahiannya di situ. Waktu dia ngajar 30 tahun ya. Kan gitu ya Pak, sampai 33 tahun ya Pak ya? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Itu waktu disalib, Pak ini mau udahan nih. Waktu disalib itu masih nampak nggak keilahiannya Pak? Waktu disalib. Waktu disalib dia sudah tidak berhubungan lagi. Allah melepaskan dirinya, dia kemanusiaannya yang disalib oleh itu. Sehingga dia berkata, mati loh, Pak. Eli lama sabatani ya. Allahku mengapa kau meninggalkan? Itu kemanusiaannya Bapak Andi. Ya baik. Waktu disalib itu Pak, apakah keilahiannya masih ada atau sudah tidak ada? Loh, dia sudah melepaskan diri antara manusianya. Paham Anda? Kalau dia masih ada Tuhannya, apa sih artinya salib itu? Dia bisa melepaskan dirinya. Tapi disitulah kesetiaan dia untuk menunjukkan kasih setianya kepada Bapaknya. Dia menyerahkan tanpa dia protes. Paham? Jadi waktu dia diikat di salib, keilahiannya udah nggak ada ya Pak? Iya. Bentar, saya lepas udah. Saya mau jawab. Saya
Saya ngomong apa Enggak, Alek ini kok kita banyak luruskan yang dulu. jawab. Nanti luruskan Bro dulu. Herdi. jawaban silakan. Silakan. Jadi intinya Yang diluruskan ini siapa? Pak Aleknya apa Mas Andinya yang diluruskan ini? Bro Herdi. itu manusia sampaikan. kerasukan Tuhan, itulah intinya. Ya, itu tadi teman-teman bilang ada yang diluruskan. Yang diluruskan itu Meluruskan siapa? siapa yang mau meluruskan ini? Meluruskan saya atau meluruskan Pak Handi? Ya, itu loh yang Cuma kita punya room diskusi aja, gimana? Gini loh, gini ya. Nah, ya oke, apa segala gimana luruskan. Ya, kita selesaikan dulu masalah keilahian Tuhan tadi ya. Enggak sih, ini balik lagi nih, Ya, udah mau bukan terakhir tadi, nih. biar jelas dulu. Ntar dulu, Ayat Kak. itu Jadi, coba dibuka, bentar coba dulu. dibuka. Saya jawab udah mau habis. Habis itu saya berhenti biarkan mereka ngoceh lagi. Ya, Yohanes 2. Ini saya ngomong apa Alek? Oh, Ini saya ngomong apa Alek dulu, udah mau kelar. Lanjut. Tadi Pak Adon saya panggil Anda hilang. Iya, tadi lobet. lobet. Sorry Pak Adon ya, maaf ya. Gini Pak Alek, ini mau kelar kok. Jadi waktu disalib Pak, digantung disalib itu loh. Sorry ya Pak ya, bukan menghina lo menghujat ya. Saya bertanya lo, dari tadi saya nggak pernah berpendapat. Iya. Berpendapat saya bertanya, saya ikut Bapak, saya jadi murid ini. Yang disalib itu bukan Allah, itu kemanusiaannya. Waktu disalib, waktu disalib itu kan Bapak mengatakan keilahiannya sudah nggak ada. Betul ya Pak? Betul. Ya manusianya aja. Betul Pak. Ya keilahiannya kemana Pak? Ya kembali kepada Bapaknya lah, pada sumbernya. Jadi domba sendiri itu, domba manusianya Yesus. Domba kedagingan darah daging Maria yang disalib itu, paham Anda? Waktu dia ngajar Pak, ada. Waktu disalib belum mati loh Pak. Kamu terus ini mempertanyakan kuasa Allah. Ya terserah dia, mau ada, mau enggak, itu kan kuasanya Allah, kok kamu yang mempertentangkan. Saya nggak mempertentangkan, saya bertanya. Begini loh Dul, kamu itu loh. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang. Halo, Bro Handi, kita pindah ke room apa diskusi aja, kita bahas topik ini gimana? Terserah dia mau kemana dia. Bahas nyalain diam dulu. Nyalain diam dulu ntar malam. Iya. Jadi terserah. Jadi menurut Pak Alek terserah. Mau ada mau enggak ya Pak Alek ya terserah dong. Hak Bapak di surga itu. Karena dia si pemilik firman itu. Iya, artinya rohnya itu sendiri yang ada pada diri Yesus. Waktu dia ngajar keilahian Yesus ada. itu sejak lahir dalam kandungan sampai dia mati tetap Tuhan, nggak ada fase waktu Yesus itu tidak menjadi Tuhan. Ini sepertinya berbeda. Berarti berbeda ini. Berbeda, ada berarti Tuhan disalib ya. Kalau harus Anda bisa bedakan kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Gimana Bu Herdi itu? Anda beranggapan bahwa Tuhan Anda disalib. Nanti nomor WA-nya di Japri, nanti kita diskusi berdua. Gimana, Alek? Nanti saya kasih nanti. Ya. Itu satu sisi yang mati disalib kayu salib itu kemanusiaan Yesus. Nah, dia menyatakan dirinya Tuhanannya hilang hari ketiga ke Bapaknya. Sedangkan dia bangkit dari antara orang mati. Masih ada ketuhanannya, itu kan beda itu. Ini gimana yang mana yang benar ini? Bro Herdi apakah ini Pak Alek? Nanti saya bicarakan itu dengan Pak Alek. Ini kan masalah internal ya. Betul. Ya. Kalau saya diizinkan Pak Alek mau menjelaskan menjawab apa Bro Handi yang katakan tadi, saya jawab ya, boleh Pak Alek ya. Jadi gini boleh, monggo. Sebentar Bung Andi. Sebentar saya jelaskan. Yang kamu masuk ketuhanan itu Tuhan huruf besar semua, mengarah ke huruf besar atau huruf kecil? Mau huruf besar mau huruf kecil sama semua. Enggak sama dong. Nah, nanti kita diskusikan di internal itu Pak Alek. Jangan sorry Pak Alex, tulisan Ibrani itu Pak Alex. Yang lebih pintar. Tulisan Ibrani itu tidak ada huruf kecil, huruf besar Pak Alex. Di perjanjian baru. Di perjanjian baru, tulisan Tuhan itu huruf kecil, awalnya huruf besar. Nanti bro Daniel. Kalau di Ibrani yang lama Tuhan huruf besar semua. Aja, bro. Ya udah bro, kalau Tuhan huruf besar itu Tuhan huruf besar BPL. Semua itu Yod He Vav He itu. Iya, itu Yod He Vav He. Kalau Tuhan T huruf besar itu adalah penguasa, itu merujuk pada Yod He Vav He. Jabatan itu jabatan. Iya, itu merujuk pada Yod He Vav He. Itu Tuhan yang mana? Kalau Tuhan huruf cuma T-nya besar pertama, semuanya kecil, ya masih ada berada pada Yesus. Di internal.
Ini Iya, kita ada pada Yesus itu jabatan itu. Iya, ya sama aja udah. semua itu. Pak Alek Udah. masuk di grup WA yang mana Pak Alek? Ya cari aja nanti nama saya. Tapi Alex ya lah. lebih baik diselesaikan lah daripada internal kan kita ini saksinya itulah. Ya, saya jelaskan pada Andi dulu. Dia yang dimaksud Tuhan itu Tuhan huruf besar semua atau Tuhan kapital besar pertama aja. Saya nggak ngerti Pak, saya nggak tahu huruf besar huruf kecil, terangin aja Pak. Kalau Saya Anda terima mengatakan bandanya, Tuhan huruf kapital besar pertamanya aja, Tuhannya dia masih ada pada dia karena itu jabatan. Sesuai di Matius 28 ayat 18. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan huruf besar semua, nah Yud He Pah He itu ya tidak berada sama Yesus dia. Jangan sebut itu, nggak ngerti dia orang. Bilang aja yang bahasa aslinya Pak, bahasa Alkitabnya, bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Iya, bahasa Indonesianya itu ya itulah kalau di Perjanjian Lama Yud He Pah He atau Adonai itu ditulis dengan huruf kapital besar semua. Ya tapi kalau di Perjanjian Baru Tuhan di Perjanjian Baru itu Tuhan kapital pertamanya aja. Yang lain huruf kecil itu jabatan Tuhan Yesus di dunia ini karena dia diberi kuasa di surga dan di bumi sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Jadi kita harus bisa pilahkan itu. Oleh sebab itu banyak siapa namanya. Oke. Jadi tolong jangan dibantah Pak Alek dong. Oke, saya ikuti Pak Alek. Mohon maaf ya saudara-saudara ya. Maaf ya. Dari tadi tuh saya iya dengerin dulu. Terakhir banget. Sebentar Bro Handi, Pak Alek nomor WA saya di kolom chat. Iya. Oke, terakhir ya. Saya ini nggak pernah membantah Pak Alek, saya nggak pernah mau berpendapat di sini, saya nggak pernah membuat statement ya. Ingat itu. Pertanyaan terakhir Pak Alek. Waktu dia berteriak Eli Eli lama sabaqtani, yang berteriak huruf kecil kah ke huruf besar atau huruf besar ke huruf kecil? Monggo Pak. Saya ulang pertanyaannya Pak. Waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaqtani, yang huruf kecil memanggil huruf besar atau huruf besar memanggil huruf kecil Pak? Monggo Pak. Pak Alek masih ada nggak? Mute itu Pak Alek, ke-mute. Oh, ke-mute dibuka Pak. Jangan ditutupinnya Pak Alek. Halo. Ini kan tadi kan terhubung ada huruf besar, ada huruf kecil. Terpaksa saya ikutin nih. Pertanyaan nih. Waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaqtani, huruf kecil yang memanggil huruf besar atau huruf besar yang memanggil huruf kecil? Monggo Pak. Ya, saya jawab ya. Ini yang jawab Pak. Ini yang jawab Pak Alek apa bukan ya? Alek kan nggak ada tuh. Oh ya, oke Pak. Ada, masih ditutup. Jadi begini. Tidak apa-apa. Siapa tahu jawabannya berbeda. Bukan, sesuai saya konteksnya aja. Karena mempelajari ini, karena kamu belum mempelajari menguasai tentang yang namanya keilahian, nanti kamu bingung. Tapi kita bicara dari Alkitab aja nih. Makanya saya bertanya Pak. Huruf kecil. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dah. Oke, baik, silakan. Yang memanggil di sini huruf besar memanggil huruf kecil atau huruf kecil memanggil huruf besar? Yesus menyebut Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang berkata. Maksud lu? Habis, udah. Ini pertanyaannya sederhana dari dengan bagian huruf besar huruf kecil oleh Pak Alek tadi. Itu huruf kecil ada itu huruf Allahku. besar artinya lain. Iya. Dengerin dulu Pak. Huruf kesimpulannya Tuhan Anak memanggil kepada Tuhan Bapa. Jadi ada dua Tuhan di situ. Tuhan yang dipanggil dan Tuhan yang memanggil. Udah selesai itu aja kok repot. Bukan begitu. Itu kan tanggapanmu oke. Sekarang kan hurufnya itu kan itu aja. Itu huruf besar apa enggak tuh? Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Allahku, lama mengapa engkau meninggalkan aku? Sama. Ya pertanyaan saya, kan udah dibagi nih tadi. Itu kan udah ketahuan tuh huruf kecil itu. Besar. Jadi pertanyaannya kok. Ya tinggal Anda jawab. Kan ada dua tadi, huruf kecil, huruf besar, artinya beda. Waktu dia Eli lama sabaqtani, huruf kecil memanggil besar, apa besar memanggil kecil? Itu aja sih kok repot.
Ya itu kan sudah kecil-kecil itu E besar sama A besar. Jadi yang mau ditanya apa sih? Yang kecil ini memanggil besar apa besar memanggil kecil? Yesus menyebut berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi masalah huruf apa masalah apa ini? Tadi Anda bermasalahkan huruf. Sekarang saya tanya huruf, Anda puyeng. Nah, itu tanya aja Pak Alep, karena dia kan mungkin menguasai tentang pelajaran tentang arti kata. Oh iya, kalau gitu Mas Bro ini nggak punya kapasitas menjawab karena nggak terjawab. Bukan, nanti kalau diterangin juga, kamu diterangin juga, kamu nggak ngerti. Bagaimana saya ngerti kalau situ nggak bisa nerangin? Itu kan sudah jelas, huruf besar pertama. Nggak jelas. Pertanyaannya gini nih, bahasa Indonesia nih. Yang memanggil siapa? Yang kecil apa yang besar yang memanggil? Apa besar memanggil yang kecil? Maksud memanggil yang kecil, apanya hurufnya kan sudah jelas E. Yang memanggil itu besar-besar. Oh, jadi besar-besar memanggil huruf kecil-kecil gitu. Ya, besar kamu ini ngelenceng-ngelencengin loh. E, besar. Kok Bukan. Bukan begitu. Gimana nih urusannya? Nah, yang udah balik masih ada nggak? Yang nanya juga nggak profesional loh. Kok nggak profesional? Sorry bro, saya lebih ngerti dari Anda. Saya cuma tadi belaga bego aja ya. Ternyata Anda dibego-begoin. Bukan. Itu belaga-belaga bego nggak boleh. Enggak, serius bro. Anda ini ilmunya nggak ada loh. Bukan, serius. Kamu mengatakan apa? Serius. Kamu mengatakan huruf apa itu? Berarti itu tadi Anda nggak memperhatikan Pak Alek. Dengerin bro. Ini konteksnya saja. Dengerin dulu. Jangan Pak Eleknya nggak ada. Dengerin dulu. Pak Alek tadi mengatakan gini. Beda artinya huruf besar dengan huruf kecil. Beda artinya. Saya bertanya, Eli lama sabaktani di situ. Yang huruf kecilkah memanggil huruf besarkah memanggil huruf kecil, karena berbeda arti. Anda datang nongol menjawab, tapi kagak nyambung. Paham? Itu bukan ke sana tadi perkataannya. Gini, halo. Ungkapan Eli sabaktani itu ungkapan penderitaan rohani ketika roh Yesus itu keluar dari tubuhnya. Bukan itu yang minta saya jawab. Tadi lu nggak denger juga, Dik? Apa? Tadi dengerin dulu. Ini masalah huruf, Pak. Masalah huruf dulu nih. Dengerin dulu. Bukan apa, saya sumbernya huruf bermain huruf. Pak Al nggak ada mengatakan, dengerin dulu. Kecil dalam bahasa aslinya nggak ada. Jadi Pak Alex salah. Hanya terjemahan Indonesia saja. Hanya terjemahan Indonesia saja. Huruf besar, Allah kapital semua, Tuhan kapital semua, itu Yotevave. Ya. Jadi Pak Alex keliru. Dalam perjanjian lama ya. Kalau Tuhan dulu. Lalu berikutnya itu kecil, itu Adonai. Jadi Pak Alek kalah, ya Pak Alek keliru gitu. Pak Alek keliru. Bukan keliru bro, Anda yang tidak paham. Loh, tadi Pak Alek ngomong beda artinya kecil dengan besar. Iya, memang beda artinya. Ada rekamannya. Saya katakan kan, kalau huruf besar semua, kapital semua, Tuhan kapital semua, Allah kapital semua, itu Yotevave. Oke. Kalau kecil? Kalau kecil? T-nya besar, selanjutnya kecil, itu Adonai. Berarti ada dong bedanya tadi. Gimana Anda tak? Tadi nggak setuju, sekarang Anda terang. Saya masih setuju, Pak. Oke. Jadi, nah, ya udahlah, nantilah, saya nggak enak di sini ya. Sorry ya Bro RD ya, sorry yang lain ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Maaf telah mendominasi. Maaf Banjul, maaf. Lanjut, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi tentang sunat tadi. Terima kasih Iwan Villa yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Ini sudah 2 jam 36 menit. Bagaimana kita untuk sesi yang hari ini? Sesi jam ini kita akhiri ya. Nanti kita akan sambung dengan diskusi yang berbeda nuansanya dan berbeda temanya. Kalau yang bertanya itu jangan model kayak tadi. Nggak jelas ya, namanya orang bertanya itu kalau nggak jelas ya nggak usah dijawab gitu aja loh kok. Bukan, maksudnya kayak gini loh Pak, kasih ayat-ayat. Iya, itu tadi nanya ya dia nggak pakai ayat, Bapak juga bisa aja protes, saya nggak mau jawab gitu aja. Iya, nanti dikasih keterangan juga, nanti nggak ngerti.
Iya, makanya itu bisa diterangkan. Kalau nggak Teman-teman. mau menjawab ya udah nggak dijawab gitu aja lah. Iya bro, iya harus begitu. Kalau nggak mau jawab, ya nggak jawab. Gitu, Gitu aja. kapasitas kita untuk menjawab sesuai apa yang Karena begini ya, mengerti. orang bertanya itu satu, bisa juga nggak tahu, bisa juga orang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Tinggal kalian yang menjawab pinter-pinternya gimana, begitu loh. Itu maksud saya. Udah ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Tapi masih di sini aja, nanti kita live-kan lagi dengan tema yang berbeda. Silakan nanti bikin tema. Saya mau bahas sunat. Oke, sebentar Bisa ya. Oke ya, untuk Iwan Villa yang ada di YouTube, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.